Itu masalahnya. Ya, Kores, kamu sudah tahu mujizat yang terjadi di dalam kekristenan konteksnya Yesus. Ada banyak sekali mujizat Yesus. Ya, tapi kebangkitan itu istimewa karena kebangkitan adalah awal dari ya harapan besar orang-orang Kristen atau orang-orang percaya yang bukan Kristen juga, yang yang hidupnya memang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibangkitkan. Ya, Kalau dibangkitin jadi tapi nggak masuk ke sorga, buat apa juga? Nah, Ya. Kores, kebangkitan tuh ada dua. Kebangkitan tuh ada dua. Kebangkitan untuk hidup yang kekal. Kebangkitan ada dua, berarti 2 kali mati. Sakit itu badan, 2 kali mati. Kebangkitan dalam perspektif teologis Kristen, kebangkitan itu ada dua. Kebangkitan untuk hidup kekal dan kebangkitan untuk mati kekal. Artinya masuk surga dan neraka. Silakan Bang Esa. Nah, silakan Esa dulu sebelum gua tanggapi. Silakan Esa. Kores, ini ada ayat. Itu pertama Korintus 15 ayat 17. Jadi kita punya dalil, ada ya, berdasarkan data yang otentik. Jadi dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Sebab tidak ada yang bangkit. Orang kudus pun mati. Semua mati dan tidak dibangkitkan. Jadi kalau kami percaya kalau Kristus tidak bangkit, kepercayaan saya juga sia-sia dong. Ternyata bahwa kita semua akan mati dan akan binasa karena tidak akan bangkit karena ditelan oleh maut. Tetapi yang sesungguhnya bahwa Kristus telah bangkit artinya bahwa dia telah mengalahkan maut. Itu adalah suatu kemenangan bagi orang-orang percaya. Kebangkitan itu adalah kemenangan, Kores. Makanya harus ada mati dan bangkit sehingga dia berkata, akulah jalan. Nah, orang tidak bisa berkata dia jalan kalau dia tidak pernah mati. Dia hidup, dia mati, dan dia bangkit naik ke sorga. Nah, dia berkata dia jalan karena dia tahu jalan. Dia dari sorga, dia turun ke dalam dunia, dia mati, dia bangkit. Ya tinggal lurus-lurus doang ke atas, susah amat tuh. Kan begitu loh, Kores. Jadi dia bilang dia jalan itu karena dia begitu. Dia dari sorga, dia turun ke dunia, dia balik ke sorga, dia mati walaupun ada maut pun dia tidak mengalahkan dia. Sehingga kalau kita percaya juga kita memperoleh keselamatan di dalam dia seperti itu. Lanjut Bang. Oke. Mantap. Ini gua tanggapi. Jadi yang pertama, poin pertama itu adalah Yesus itu adalah orang yang pertama kali dibangkitkan gitu. Itu salah gitu. Pertama kali yang dibangkitkan itu adalah anak seorang janda yang dibangkitkan oleh Nabi Elia di 1 Raja-Raja 17, 19 sampai ke 22. Dar, selamat datang di kebenaran. Yes, kamu salah. Sabar dong. Gue kasih kalian waktu panjang loh untuk ngomong loh. Ini gue lanjutin lagi ya. Itu pertama gitu. Jadi kalau tidak ada anak janda yang dibangkitkan, tidak ada kebangkitan Yesus, tidak ada kebangkitan di Wahyu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, mujizat Yesus yang segudang itu. Lalu kemudian yang paling mutakhir untuk kawan-kawan Kristen adalah kebangkitannya dari antara orang mati. Ini ada 2 poin yang membuat kawan-kawan Kristen akan kecewa gitu. Pertama kita buka dulu di di 1 Korintus Misalnya kita buka di 1 Korintus 11 26 di sana. 1 Korintus 11 26. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi posisinya ini Tuhannya masih mati sampai ia dibangkitkan lagi, kan gitu. Lalu kemudian ada juga Roma 6:14.
Ini ada di 1 Korintus 6:14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Gitu. Jadi ini Tuhannya dibangkitin sosok lain gitu, yang lebih kuasa dari apapun yang ada di bumi gitu. Ini Allah yang membangkitkan Yesus. Itu dua. Lalu kemudian yang ketiga, ya siap. Ya ada Gurunda, mantap. Ini yang ketiga, ini yang terakhir. Ini Esa dan Michelin jangan dulu cabut. Yesus membangkitkan orang mati tidak sama sekali membantu Israel untuk lepas dari penjajahan Roma. Terus yang kelima, Yesus bangkit dari kematian, dan dia bangkitnya itu di Palestina, tapi yang Kristen malah Italia. Itu yang kelima. Jadi ini adalah mujizat yang sia-sia dilakukan Yesus di tanah Palestina. Silahkan Gurunda dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini berbicara tentang kebangkitan, Gurunda. Atau topik yang lain, lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya. Boleh saya ngomong sebentar? Sedikit. Boleh banget. Boleh banget, Gurunda. Iya, kalau kita melihat dari pengajaran Bible, yang bangkit itu di hari ketiga itu adalah simbol atau tanda yang diberikan kepada angkatan jahat. Maka yang akan melanjutkan nanti pengajaran dan mempercayai tentang simbol angkatan jahat ini adalah orang yang percaya akan adanya kebangkitan. Jadi kebangkitan itu adalah simbol atau tanda untuk mereka yang disebut Yesus sebagai angkatan jahat. Dan ini juga sudah dikatakan oleh Yesus sendiri di dalam Matius 12 nomor 38 dan seterusnya. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun kecuali 3 hari 3 malam di dalam perut bumi. Kalau cuma 3 hari 3 malam berarti hari ketiganya dia harus keluar dari kubur. Nah, yang keluar dari kubur ini apa? Yang keluar dari kubur ini bukanlah Yesus Al-Masih, bukanlah Nabi yang datang kepada Bani Israel, tetapi makhluk lain yang ngaku-ngaku sebagai Mesias. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktunya menjawab. Tidak perlu ditepuk tangan itu karena ngawur kuadrat. Oke, gini, Bang Kores dan Zuma. Oke, yang pertama adalah kalau dirimu mengatakan bahwa dalam satu raja-raja dinyatakan Elia membangkitkan orang mati, pertanyaannya adalah apakah orang mati yang telah dibangkitkan mati kembali? Ya, mati kembali. Lazarus dibangkitkan dari kematian oleh Yesus. Apakah dia mati lagi? Ya. Tapi Yesus Kristus yang mati dan bangkit dinyatakan dia naik ke surga. Dalilnya di mana? Banyak sekali. Nanti Bang Esa juga bisa bantu saya untuk cari dalilnya. Saya bicara terus nggak apa-apa ya Bang Esa ya. Saya percaya Bang Esa akan menambahkan nanti ya. Ya, jadi kalau Anda berkata bahwa Yesus tidak istimewa, ternyata Yesus yang mati itu bangkit, dia naik ke surga dengan tubuh kemuliaan, dengan daging itu. Dia naik ke surga, disaksikan 500 kurang lebih 500 orang, yang sebagian ragu-ragu menyembah, yang sebagian lagi menyembah. Oke, itu yang pertama. Dan kebangkitan itu sampai kenaikan ke surga waktunya 40 hari. Jadi ada spare waktu Yesus berjumpa, bersekutu dengan para murid. Tidak mungkin para murid tidak tahu itu Yesus. Dan tudingan Zuma tadi, nah itu yang pertama ya. Saya simpulkan 5 poin pernyataan Kores tadi ya. Ya, saya simpulkan itu jawaban saya. Kembali ke Zuma. Zuma menyatakan bahwa yang bangkit itu adalah makhluk lain yang mengaku-ngaku Yesus. Ya, makhluk lain yang mengaku-ngaku Yesus. Tidak ada dalilnya sama sekali. Itu adalah asumsi by fiksi. Nah, di Matius 12
Zuma tidak paham mereka itu siapa. Mereka angkatan jahat itu yang dimaksud oleh Yesus adalah orang-orang Yahudi yang meminta suatu tanda. Nah, ini Zuma tidak tahu konteks. Itu yang saya katakan, Zuma menggunakan Injil ya untuk melawan kekristenan, padahal Injilnya itu dianggap palsu. Yang anehnya Zuma mengamini sebagian ayat dan menajiskan ayat lain. Itu menjadi sebuah logika gado-gado, metode postmodern yang sangat aneh. Saya akan mengkritisi dalam tulisan tesis nanti. Tapi saya mau menyatakan bahwa Zuma ini aneh cara berpikirnya. Dia menggunakan dalil di dalam kitab suci orang Kristen, tetapi dia tidak mengetahui konteksnya. Saat itu yang dinyatakan mereka itu adalah orang Yahudi, bukan orang lain. Orang Yahudi yang meminta suatu tanda kepada Yesus. Orang Yahudi yang disebut sebagai angkatan jahat. Ya, bukan yang angkatan jahat. Nah, itu makhluk lain. Artinya itu adalah asumsi by fiksi. Ya. Bukan fakta by data. Ya. Itu menjadi bahaya. Makanya ya ini kan framing yang sedang menghina Yesus. Ya, menghina pekerjaan Allah, ya. Saya mau katakan, Zuma, kamu tuh tidak hebat sama sekali, Zuma. Mohon maaf. Saya bukan merendahkan, saya menyatakan dengan keadaan yang sekarang terjadi. Zuma, kamu tidak hebat sama sekali. Pengikutmu itu sekarang ini yang dianggap sebagai murid dari Gurunda, mereka tidak paham. Karena kamu sendiri tidak paham Alkitab, Zuma. Ya, jadi Zuma, aku harap kalau kamu memang benar-benar paham Alkitab, kamu buktikan, kamu sah dinyatakan, diakui sebagai pembelajar Alkitab dari institusi. Buktikan saja dulu. Kalau kamu memang benar belajar teologi, buktikan. Teologi Kristen ya, buktikan itu. Kalau kamu bisa membuktikannya, kita masih bisa berdialog lebih lanjut. Ya, terima kasih. Oke, saya boleh? Bang, saya silakan. Dalil. Silakan. Oke. Dalil, kalau kita berbicara soal dalil, soal fakta, firman, itu kita baca di Yohanes 20 sampai Yohanes 21. Nah, di situ Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada murid-muridnya. Yesus yang paling penting begini. Ketika kebangkitan itu dia berkata kepada murid-muridnya, ketika mereka berkumpul tiba-tiba dia hadir, dia berkata di dalam Yohanes 20 ayat 20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Dia menunjukkan, dan dia juga menunjukkan hal yang sama ketika Thomas berkata bahwa Thomas tidak percaya. Dan dia ketika berjumpa dengan Thomas, dia berkata, Thomas, tusuklah, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cecukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Itu pengakuan yang paling penting. Di situ Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Demikian. Silakan. Oke, Dinda, ini boleh saya masuk untuk menantar dua orang ini? Boleh nggak? Silakan Gurunda. Lanjut. Oke, jadi dengarkan baik-baik saudara-saudara penyembah makhluk yang keluar dari kubur. Di dalam pengajaran orang yang berakal, untuk mengetahui bahwa objek yang kita lihat itu adalah kotoran sapi, maka kotoran sapi itu yang harus dibawa ke lab untuk diteliti. Untuk mengetahui bahwa agama Kristen itu bukan ajaran Tuhan pencipta langit dan bumi, maka Bible itu yang harus kita uji. Untuk mengetahui bahwa Yesus itu tidak bangkit dari kubur, Bible itu yang menjelaskan itu sendiri, keadaan itu sendiri. Nih, tak kasih pernyataan Yesus di dalam Lukas 9 nomor 27. Baca.
Pelajarin itu, renungkan 2 tahun ke depan. Jangan berhenti untuk renungkan. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Tunjukkan satu manusia yang tidak mati sampai hari ini. Murid-murid Yesus yang hadir di situ ketika Yesus berkata sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini termasuk aku, ada di antara kita yang tidak mati sebelum dia melihat kerajaan Allah. Pertanyaan saya, siapa oknum yang belum mati sebelum melihat kerajaan Allah? Murid-murid Yesus itu sudah pada mati semua. Kerajaan Allah belum datang. Siapa oknum yang belum mati yang hadir pada saat itu selain daripada Yesus? Jawab. Itu PR. Baik, saya jawab, gak perlu PR itu. Ya sudah, silakan Anda jawab. Siapa orang yang masih hidup sampai hari Terima ini? kasih pertanyaannya. Ya, silakan. Pertanyaannya. Lukas 9 ayat 27, syarat-syarat mengikuti Yesus ya. Saya baca dulu semuanya supaya dipahami, nanti saya akan jawab yang siapa murid itu. Yesus berkata kepada mereka semua, jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Amin. Oke, saya buat jawab pertanyaan itu. Ya, siapa murid yang dimaksud oleh Yesus? Murid itu adalah murid yang menulis kitab Wahyu. Karena seluruh murid, ya sabar, jangan tertawa, jangan bergerak dulu semua, takut ya. Oke. Karena seluruh murid itu mati dalam keadaan martir. Yohanes itu dia pernah digoreng. Kerajaan Allah sudah datang? Sabar dulu, tenang aja. Enggak. Saya jawab. Kerajaan Allah sudah datang? Saya jawab. Kerajaan Allah sudah Saya datang jawab atau belum? Secara presisi. Kerajaan Allah datang Allah kepada sudah datang atau belum? Yohanes. Kerajaan Allah datang kepada Yohanes. Kerajaan Allah sudah datang? Hei, Dengar dulu ya. Kerajaan Allah sudah datang? Cuma takut, belum selesai. Kerajaan Allah sudah datang? Potong. Beginikah etika Zuma dari tadi? Kerajaan dengar? Allah sudah datang? Saya belum berkata demikian. Ya, silakan lanjut. Kalau Anda kemudian hanya ngaur di sini, saya suruh hostnya untuk tendang Anda ke gereja colok pantat pendeta ya. Kalau Anda hanya ngaco yang disebut Ya, kerajaan, dengar dulu anak kecil, dengar. Demikian. Ya, dengar anak kecil mau yang tak ada ilmu. meluruskan. Dengar anak kecil yang tak punya ilmu. Cuma takut. Yang disebut kerajaan Cuma Allah takut, itu Kak. adalah surga. Hei. Cuma belum selesai. Yang takut. dengar. Yang disebut Cuma kerajaan Allah itu adalah Kerajaan surga. Allah itu adalah Yesus Kristus. Nenekmu kiper, gepeng, bocor halus. Makanya saudara-saudara Kristen, mohon maaf nih, saya harus mengatakan kalian itu kurangi makan babi dan anjing supaya kalian itu nggak bebal. Yesus berkata bukan kepada muridnya. Yesus berkata kepada dirinya sendiri dan juga kepada muridnya, bukan hanya kepada murid. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah itu adalah hari kebangkitan, hari penghakiman, surga, neraka, kiamat. Itu kerajaan Allah tuh. Jadi maksud daripada Lukas 9:27 ini, kata Yesus, ada di antara kalian yang belum mati sebelum dia melihat kerajaan Allah. Apakah kerajaan Allah sudah datang? Belum. Berarti masih ada di antara orang yang hadir di situ yang belum mati sampai hari ini. Kalau dia belum mati berarti dia tidak pernah mati. Kalau dia tidak pernah mati berarti bukan dia yang bangkit dari kubur yang kalian sembah tuh. Yang kalian sembah yang keluar dari kubur itu bukan Nabi Yesus,
tapi Kristus Yesus Dajjal Al-Masih. Itu yang kalian sembah. Jadi yang bangkit dari kubur itu adalah simbol tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang percaya kebangkitan, itu adalah penerus angkatan jahat itu. Angkatan jahat. Coba tunjukkan satu orang yang bisa kemudian begitu melihat Yesus, begitu melihat orang yang keluar dari kubur, seketika kemudian mereka berlari dan memeluknya. Wahai guru, wahai guruku, wahai Yesusku. Mana? Emak kandungnya nggak ada. Maria Magdalena nggak ada. Ke-11 muridnya malah mengiranya hantu. Ayo, malah narasi yang dibangun oleh pengarang Markus 16:12, ketika Yesus menampakkan diri dalam bentuk wajah yang lain, cie cie cie, wajah yang lain, bentuk yang lain, itu bukan Yesus, tapi kau katakan Yesus. Ayo, ada nggak di antara mamanya, bapaknya, kakaknya, saudara-saudaranya begitu ada keluar dari kubur mereka bergembira ria menjemput Yesus? Ada? Nggak ada. Kenapa? Karena yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Jadi jangan sok pintar. Kalau masih Kristen membahas kekristenan, jangan sok pintar depan saya. Jangan sok pintar. Kalian minim ilmu. Karena kalian itu adalah orang yang hanya percaya saja, bukan menjadi Kristen karena manifestasi pengajaran intisari dari Bible. Enggak. Kalian itu hanya Kristen keturunan. Dogma, doktrin, perpuluhan. Dogma, doktrin, perpuluhan. Hanya itu. Kalau mendalami Bible, kalian tidak bisa. Kalian tidak bisa. Kapan kalian mendalami Bible, kalian akan keluar menjadi ateis. Itu. Gak bisa kalian itu dihantarkan kepada Bible, gak bisa. Jadi jangan sok tahu. Lukas 9:27, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati, tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Siapa orang itu yang belum mati? Yesus. Jadi tidak ada kebangkitan. Ya, silakan. Silakan Ngibul. Mulai. Silakan. Anda baca di Wahyu, saya bawa Anda baca di Wahyu 4. Apa yang dikatakan tadi oleh Michael benar. Silakan Anda tunjukkan di Wahyu. Wahyu mana? Wahyu 4. Kemudian daripada itu aku melihat, ini penglihatan Yohanes. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Melihat pintu terbuka di sorga. Apa itu? Bukan kerajaan sorga. Apa bedanya dengan Luga Tambunan? Dan suara yang dahulu kudengar, dan suara yang dahulu kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segeralah aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah takhta terdiri di sorga, dan di takhta itu duduk seseorang, dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata. Tuhan menampakkan sorga kepada apa yang dituliskan tidak pernah salah semua. Yang salah adalah cara pandang kau, karena kau selalu skeptis. Ya, kau selalu skeptis. Kenyataan ini benar. Anda baca di Wahyu 4. Apa yang Anda bisa lihat dari situ? Coba. Saya pelan-pelan mau tanya sama saudara. Coba Anda baca Lukas 9 nomor 27. Pelan-pelan Anda baca, pelan-pelan. Pelan-pelan ya, oke. Iya, pelan-pelan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini Sebelum ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan mereka mampus. Allah. Mereka di situ satu orang atau dua orang? Mereka satu, mau siapa, satu orang atau dua orang, mau satu orang atau dua orang. Kamu tersiksa dengan Bibelmu sendiri, saudara. Kamu tersiksa. Para murid. Kamu tersiksa. Para murid. Siapa aja di Pulau Patmos? Siapa aja di Pulau Patmos? Kenapa? Siapa aja di Pulau Patmos? Murid Yohanes bersama Yesus. Siapa lagi? Dia bersama Yesus. Iya, siapa lagi? Lu Anda bertanya siapa? Dia dengan Yesus. Dia Kan mereka. Apa? Setiap murid-murid itu mengalami yang namanya perjumpaan dengan Yesus.
yang memperlihatkan kepada Inilah ya. mereka, kepada mereka. Inilah. Mereka Inilah satu orang akibat. Yohanes, dengar. Mereka Inilah. itu adalah seseorang yang mewakili seluruh murid. Mereka. Lihatlah teman-teman ya, lihatlah teman-teman. Kalau wakil iblis yang berbicara, kebohongan itu nampak nyata di depan kita. Tapi mereka buat-buat, karena memang mereka ini adalah wakil setan. Berbohong itu adalah sesuatu yang biasa. Hei, kata mereka itu banyak orang, bukan satu orang. Sedangkan yang ada di Pulau Patmos itu cuman satu orang saja. Jangan berbohong, gak bagus. Gak bagus. Kamu sudah tua dan sebentar lagi kau mati. Jangan kau berbohong, saudara. Aku berkata, dengar. Aku jangan suka berbohong untuk kau. Kau penipu. Aku Silakan. berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, di antara berarti ada orang yang hadir di antara mereka yang hadir di sini. Iya. Anda maknanya bagaimana? Iya. Anda tidak tahu bahasa sama sekali. Terus? Tidak, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara Terus? orang yang hadir di sini tidak ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat. Berarti dia menunjuk satu orang. Mereka di sini, mereka di sini satu orang atau dua orang lebih. Anda pakai Anda baca dulu di antara. Mereka. Kenapa sih? Siapa? Kenapa sih Anda selalu saja bernarasi yang membenarkan Al-Quran? Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka orang-orang kafir laknatullah selalu ingin menipu Allah dan menipu orang beriman. Padahal mereka sebenarnya itu sadar kalau mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kenapa? Saban hari kok orang Kristen kalau berdebat selalu membenarkan isi Quran. Semakin menebalkan iman Islam terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak pernah keliru. Ini malam Anda pertontonkan, Anda nipu diri Anda. Di sini sangat jelas, sesungguhnya di antara orang yang ada, yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Yang dimaksud di sini adalah Yesus dirinya sendiri tidak akan mati sebelum orang-orang itu melihat kemudian apa yang tertuang di dalam Matius 24 nomor 30. Oke, kalau kau berkata Yesus berarti Yesus dan Yohanes, berarti mereka tidak. Hai, tidak ada Yohanes Sekarang kau tertelan yang oleh menulis di Pulau Patmos itu bukan murid Yesus. Kau tertelan oleh pernyataanmu sendiri. Kalau juga itu Yesus, maka Yesus mereka tidak. Tadi lebih dari Tidak, tidak. Kerajaan Allah itu, hei, kerajaan Allah itu bukan Yesus. Kerajaan itu coba, kerajaan Allah itu apa? Dia kerajaan Yesus. Kenapa? Jangan selalu berbohong, nggak bagus. Anda sudah tua, Anda sudah tua, nggak bagus. Sekarang saya tanya, kalau dia berasal dari kerajaan surga itu apa? Kerajaan surga itu apa? Kerajaan surga adalah tempat berdiam yang maha kuasa. Iya. Nah, sekarang apakah itu sudah datang? Siapa? Dia sudah datang. Apakah sudah dari surga? Ya itu Yesus. Menurutmu Iya kan, itu Yesus, Yesus. Sekarang yang saya tanya, apakah kerajaan Allah itu sudah ada? Kerajaan Allah, ketika engkau percaya hari ini pun kerajaan Allah sudah tinggal di dalam kamu. Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu adalah kerajaan Allah. Di sini bukan gereja, Cak Ayu. Roh Kudus Ini bukan berasal tempat. dari mana? Roh Kudus berasal dari surga. Maka ketika Saudara, kamu dimeteraikan dari Roh Kudus, berarti kerajaan Allah sudah ada di dalam dirimu. Saudara. Kamu di mana kamu? Bang Syakir, syukran. Kamu ditertawakan loh. Di mana? Kamu ditertawakan loh. Kamu sadar nggak? Kamu kalau sudah tidak bisa kamu mengelak dengan segala rupa macam dahli, bukan dali. Yesus itu nanti datang kedua kalinya kapan? Kapan? Nabi alam tahu tidak? Kapan Yesus datang? Saya tanya, Yesus datang nanti kedua kalinya menurut Yesus itu kapan? Tidak ada seorang pun yang berhak tahu, yang tahu hanya Bapa. Tanda-tanda kedatangannya seperti apa menurut Yesus? Peperangan? Terus? Ya sudah, anak bangkit melawan orang tua. Terus? Rupa-rupa macam kejahatan, rupa-rupa macam penyesatan yang sedang kau lakukan. Terus? Itu tanda-tanda. Nah, terus? Penyesatan yang terbesar adalah ketika kau menipu banyak orang.
Tunggu dulu. Menurut Tunggu Yesus, dulu. menurut Yesus tanda-tanda kedatangannya dulu. Jelasin tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua itu seperti apa? Itu salah satu banyak antikristus, termasuk kamu yang tidak mengaku Bapa maupun Anak. Tanda-tanda kedatangan Anda Yesus. adalah antikristus. Sini, kawan, sini, sini. bukan. Pasang, Saya pasang tanya, kuping, bukan. pasang kupingmu. Dengarkan. Mute dulu, diam dulu. 1 menit. Kata Yesus, jangan kau percaya ketika ada orang mengaku aku. Ada Yesus di sini, ada Yesus di sana. Jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti yang kedua adalah aku nampak sebagai manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat aku datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tuh, aku akan datang, seluruh mata akan memandangku. Oke? Itu pengakuan Yesus untuk datang kedua kalinya itu. Sekarang yang keluar dari kubur itu kedatangan keberapa? Yang keluar dari kubur itu kedatangan keberapa? Sekali lagi dong. Ini kan malam Ahad. Malam Sabtu. Nalarnya tidak main. Yang keluar dari kubur itu kedatangan yang keberapa? Apa hubungannya bangkit dengan kedatangan? Hei, Yesus berkata kedatangannya yang kedua itu kapan? Anda baca di dalam Alkitab. Dia Sudah berkata bahwa terjadi atau belum terjadi? Kapan dia berkata Sudah kepadamu terjadi, bahwa dia akan datang? sudah terjadi Saya bertanya atau belum kepadamu. terjadi? Saya tanya, dia sudah berkata kepadamu kapan? Hey, Kapan dia sudah berkata kepadamu? saudara, Oh. kedatangan Yesus yang kedua sudah terjadi atau belum terjadi? Kalau Yesus sudah berkata kedatangannya kamu lenyap loh. Kalau dia sudah datang, kamu lenyap. Saya ulang, kedatangan Yesus yang kedua sudah terjadi atau belum terjadi? Saya bilang kalau dia sudah datang, berarti kamu lenyap duluan. Sudah terjadi atau belum terjadi? Loh, kamu mengerti bahasa saya tidak? Enggak. Saya bilang kalau dia sudah datang kedua kali, maka kamu yang lenyap. Sudah nomor terjadi atau belum satu. terjadi? Sudah. Kalau kau boleh lenyap, itu dia belum datang. Sekarang sudah terjadi atau belum terjadi? Kalau kau sudah lenyap dulu, baru dia datang. Jangan usah gitu bahasanya. Tidak usah malu-malu. Saya tahu kau menyembunyikan sesuatu. Yesus kedatangannya yang kedua sudah terjadi atau belum terjadi? Ya, saya menyembunyikan sesuatu. Saya mau kasih tahu buat kau. Sebentar. Silakan. Kau tadi bilang menyembunyikan. Ya. Saya baca di 2 Petrus. 2 Petrus ayat 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau sebentar, karena kau bilang saya menyembunyikan ini dari lama ayat itu. Iya. Dengar baik-baik. Silakan. Dengar. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan mereka ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari panggil. Siapa yang ada di dalam gua-gua, termasuk gua Hira? Makhluk yang Iblis. menggantikan Yesus. Dengar. Iblis. Makhluk yang Iblis dengar dulu. Iblis lu yang ada di dalam gua Hira itu iblis. Dengarkan. Nah, ini Alkitab saya dalil. Di dalam Dengarkan. gua, disimpan Dengarkan. iblis. Dengarkan. Diam. Tenangkan hatimu. Tenangkan iblis yang ada dalam dirimu. Dengar. Pengganti Yesus ketika diturunkan dari iblis tiang. ada di Dengar dulu saudara. Pengganti Yesus ketika diturunkan dari tiang gantung itu disimpan di goa. Goa milik Yusuf Arimatea. Boleh nggak teman-teman saya dibawa tertawa sebentar? Boleh kan ya? Boleh ya? Boleh. Ayo teman-teman. Mayat dari pengganti Isa Al-Masih itu disimpan di dalam goa buatan Yusuf Arimatea. Begitu dia keluar dari goa, dia menjadi Tuhan bagi orang-orang yang tidak berkepala seperti Anda. Pertanyaan saya sederhana. Yesus kedatangannya yang kedua sudah terjadi atau belum terjadi? Lo kamu baca ayat, kamu baca Bible enggak? Saya tanya, kamu baca Bible enggak? Saya ulang pertanyaannya tuh. Sederhana loh.
kedatangan Yesus yang kedua itu sudah terjadi atau belum terjadi? Sudah atau belum? Malu Coba kau tanya kan? aku dong. Guru ndak tanya aku, Bu. Guru ndak. Adindaku Fandi yang ganteng. Yesus sudah datang kedua kalinya, yang kedatangannya yang kedua sudah terjadi atau belum terjadi? Belum terjadi. Belum Pak. terjadi. Jadi yang datang kepada Paulus dan yang datang ke Pulau Patmos itu siapa? Iblis. Yesus palsu, paman. Iblis. Selamat malam cucuku. Aku turun dari gunung untuk menyatakan segala risalah-risalah yang kamu harus antarkan kepada keturunan Adam. Mana dalilnya? Kita bisa ngomong kosong, dalil. Yesus berkata, pada saat kedatanganku yang kedua, aku akan nampak di langit. Aku akan nampak di langit, semua bangsa di bumi akan melihat, mereka akan melihat aku datang di awan-awan di langit. Itu kedatanganku yang kedua. Berarti yang datang ke Paulus, akulah Yesus. Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Kau tidak punya dalil toh? Kau tidak punya dalil. Matius 24 nomor 30, Matius 24 nomor 27, sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan terlontar cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia, anak Maria yang kedua kalinya. Oke? Jadi yang datang ke Paulus itu bukan anak Maria. Yang datang kepada Pulau Patmos itu bukan anak Maria. Yang datang kepada Ananias pun bukan anak Maria. Yang keluar dari kubur juga bukan anak Maria. Yang berkata di Matius 28 juga bukan anak Maria. Saya berharap saudara masih punya akal. Ya, minimal kalau masih bisa ditambal. Karena saya tahu Anda bocor halus. Benar ya. Nah, silakan. Saya kasih kau dengan dalil. Dari tadi kau berbicara tuh omong kosong karena tidak punya dalil. Saya kasih Oh, kau dalil. jadi Matius 24 itu omong kosong. Bagus. Dengar, saya jawab kau ya. Bilangan 12, apa pengertiannya? Apa pengertian? Nomor Di berapa? situ dia bilangan 12. Nomor berapa? Bilangan 12. Nomor Baca 6? baik-baik. Kamu baca ayat. Nomor berapa? Nomor Bilangan berapa? 12 ayat 6. Oke, Lalu silakan. berfirman Maya, dengarlah firmanku. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Lalu siapa yang Anda maksud Nabi? Dengar. Siapa yang Anda maksud Nabi? Nabi siapa? Ananias? Nabi Paulus? Nabi Paulus? Nabi Ananias? Dengar. Kalau saya kasih kau dalil lagi. Ya, silakan. Tunggu. Pertanyaan saya tadi, siapa yang kau anggap Nabi di situ? Paulus? Semua orang dengar. Musa berkata kalau sekiranya Kawan-kawan dia mencoba dirinya sendiri. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Dia ini mencoba untuk menjebak, tapi yang dijebak dirinya sendiri. Bilangan 12 nomor 6 itu siapa Nabi itu? Loh, itu semua nabi, semua dipenuhi dengan roh. Sekarang pertanyaan saya, apakah Muhammad dipenuhi dengan roh? Loh, ini, Maafkan saya, Dokmen. Apakah seorang rasul Pengikutmu bukan seorang harus nabi? kayak begini kubuat, Dokmen. Apakah seorang rasul bukan Alamak. seorang nabi? Sekarang yang datang kepada Muhammad dipenuhi dengan Roh Kudus. yang datang kepada Paulus itu siapa? Yang datang kepada Paulus itu siapa? Yang keluar dari kubur itu siapa? Salah satu nabi dari 25 nabi, hanya Muhammad yang punya Roh Kudus. Salto kemana-mana. Apakah dia lain disebut nabi? Salto kemana-mana. Orang nabi harus memiliki Roh Kudus karena di situ Allah memberikan Saudara pewahyuan Indra, roh. Saudara Indra, Saudara Kamu dari mana Indra, berkata bahwa Muhammad Pendeta adalah rasul Indra, dan nabi? Pendeta Indra, Siapa yang Pendeta melegalkan Indra, dia? Pendeta Tidak ada Indra, melegalkan dia, tidak ada data. Sekarang Pendeta saya bilang, Indra. tidak ada data otentik yang menyebutkan bahwa nabimu adalah seorang nabi dan rasul. Rasul Paulus Pendeta ada Indra, dipenuhi dengan Roh Kudus, memperoleh penglihatan dan melakukan mujizat, itu tanda. Pendeta Indra, saya tanya dulu, Anda dengarkan saya dulu, Pendeta Indra. Kalau agamamu itu sudah betul, maka Nabi Muhammad tidak perlu datang. Tapi karena agamamu itu kacau balau, maka Nabi Muhammad harus datang untuk menyempurnakan itu.
Ini kamu belum membuktikan kebenaran agamamu. Yang kau sembah itu adalah iblis, malah kau lari kepada Nabi Muhammad. Selesaikan dulu, buktikan dulu agamamu betul. Kalau agamamu sudah betul, maka tak perlu lagi ada Nabi Muhammad. Sayangnya kau tak sanggup. Coba, yang datang kepada Paulus ini siapa coba? Hah? Yesus, akulah terang dunia. Dia Yesus katakan yang datang. terang dunia. Yesus yang Iblis datang kepada bukan Paulus. terang dunia. Hei, Iblis saya dulu. bukan terang Saya dunia. ulang Yesus lagi. adalah Saya ulang lagi. terang dunia. Saya ulang lagi. Anda yakin itu Yesus? Yesus datang, seseorang tidak akan pernah ada Ini- saksi. ini- Ketika dia Saudara- berbicara dari surga, ada. Ini Dinda Yonatan Nandar, apakah Anda mencium aroma aneh-aneh? Orang tidak punya dalil. Aroma toilet? Orang yang suka omong kosong. Saya baca. Linda Kores, Siapa- Bang Handi, Linda Fandi, apakah kalian mendengarkan ada aroma-aroma toilet? Iya Bang, lagi. Soalnya saudara pendeta Indra ini ngomong sambil Itu dari orang-orang. Saya malah mencium tokai babi. Saudara Indra, hei, sebagai pendeta Anda harus bertanggung jawab. Yesus nanti datang kedua kalinya kapan? Sudah terjadi atau belum terjadi? Anda mengatakan belum terjadi. Berarti bukan Yesus yang datang kepada Paulus. Karena Yesus itu hanya datang 2 kali. Yesus bisa menyatakan diri. Saya kasih kau. Dan Dia mana percaya dalil? diri. Mana Dalam dalil? Yohanes, sebentar, saya kasih kau. Mana dalil? Silakan, silakan. Sebentar, saya kasih kau. Silakan. Jika Silakan. seorang mengasihi aku di dalam Yohanes 14 ayat Mulai Yohanes ngaco. 14 ayat sebentar Yohanes 14 Mulai ayat ngaco. 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang dan Di kepadanya mana dan dia Yesus? Mana bersama-sama datang? dengan Mana dia. Yesus? Di Indonesia ini banyak orang Kristen. Pernah datang Yesus? Datang. Di mana? Di dalam apa? Di dalam Di dalam mana? roh. Tidak berita apa yang dilakukan Bapa, Anak dan Roh. Kampret. Di mana? Kamu punya Allah bisa Tolong, buktikan seperti tolong itu. Satu-satunya tunjukkan. Allah kebenaran, dia bisa menyatakan diri. Allah Allah, itu Pak. roh. Allahu Akbar. Ini kalau kita diskusi sama orang kayak begini ya, penyembah iblis yang gini ceritanya. Segala upaya dilakukan untuk Oh, menipu, ini- tapi nggak bisa. Anda tidak akan pernah bisa lolos di hadapan saya untuk nipu, Tidak Bang. bisa. Kamu Saudara berkata bahwa Saudara Indra, percuma Anda itu berapi-api. Kalau Anda berbicara kayak begitu, Anda hanya jadi bahan tertawaan. kamu orang sudah Apa yang kamu bisa dengan gaya-gaya kayak gitu? Apa? Yesus datang kedua kalinya sudah terjadi atau belum? Belum. saya kasih kamu Yesus dengan kedatangan yang kedua sudah terjadi atau belum? Belum. Saya ulang. Apakah Yesus sudah datang untuk yang kedua kalinya? Belum. Mana dalilmu dalam Al-Quran? Kok tiba-tiba Apa kehebatan agama Islam? Saya mau tanya. tiba-tiba kemudian Apa kehebatan agama Paulus Islam? itu Saya sudah mau datang tanya. kepada apa? Yesus datang kepada Paulus. Iya Bang Juma ya. Ganti pemain ya. Iya, Yang paling iya, bodoh Jangan itu dipakai. Allah Ya menyatakan udah, diri kamu dalam Indra, perbuatan dalam mimpi. Indra karena kamu seorang pendeta, kamu jangan ke gereja. Kamu masuk ke toilet aja, colok pantatmu, jilat sendiri. Begitukah ajaran Islam? Ntar dulu bro. Enggak apa-apa. Mulut Islam, Enggak apa-apa, derita lu. Saudariku Dewi mulut musik. Islam memang begitu. Ntar dulu bro. Ya, derita lu. Sekarang mau ganti topik dia. Apa kehebatan agama Islam? Apa kehebatan agama Kristen itu aja topiknya. Aduh, bahaya ini. Iya. Bahaya ini. Silakan Bang Hunter nanya, nanti Bang Juma nanya balik ya kehebatannya. Silakan. Kehebatan agama Islam itu adalah menjelaskan tipikal orang-orang kafir. Dan agama orang-orang kafir tidak bisa menjelaskan tipikal ajaran Islam. Itu kehebatannya Islam. Islam Oke. membahas tentang kitabnya kafir, membahas tentang Tuhannya kafir, sedangkan kafir tidak bisa membahas tentang kitabnya Islam dan Tuhannya Islam. Coba, Sudah? silakan. Oke. Kalau memang Islam hebat, kenapa Muhammad sampai sekarang mati? Yesus mati hidup lagi.
Coba jelaskan. Yang hidup itu bukan Yesus, malah Kamu memang dari dulu begitu. Kau yang bertanya gantian. Loh. Yesus itu belum mati sampai hari ini. Loh. Tadi saya sudah buka dalilnya. Lukas 9 nomor 27. Yesus belum mati. Dia terangkat ke langit. Mazmur 91 itu jelas sekali. Bahkan Yesus berkata apa? Di dalam Lukas 24 nomor 44. Dia harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab nabi-nabi. Oke? Menurut Yesus, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Tuh. Jadi dia tidak pergi sesuai dengan kitabnya Paulus. Gimana? Apakah Muhammad Kalau dulu Bang Juma lagi yang nanya apa kehebatan Kristen dong, kan dia bilang. Ya. Gantian. Bentar, jangan main mute. Muhammad mati. Jawab. Apa? Kenapa kamu pikir kematian itu Jawab. sebagai Muhammad mati Apa? apa hidup sekarang? Nabi Muhammad karena dia manusia, beliau mati. Itu yang Mati kalian ya. sembah. Hah? Apa? Itu yang kalian sembah, yang kalian doakan terus. Apa? Bisa diulang lagi? Apa? Muhammad Kirain kamu bilang tadi sudah mati. Apa? Nah ini kegoblokan kamu muncul. Kamu nggak bisa jawab. Allahu Akbar, Masya Allah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah selesai ajarannya dan diterima oleh umatnya. Oke? Dalilnya. Nabi Muhammad kemudian mewariskan Al-Quran. Oke? Sedangkan Yesus tidak mewariskan apa-apa. Kamu membandingkan Muhammad sama Yesus jauh. Iya, kamu yang lucu. Jauh Yang beda. lucu itu kamu. Yang lucu itu kamu. Kamu membandingkan Tuhanmu dengan nabiku. Bukan kali. Bang, saudara pemburu, kalau saudara ingin membandingkan, maka bandingkan nabiku dengan Paulus. Bandingkan Allah Tuhanku dengan Yesusmu, anak Maria. Yang kau anggap yang kau anggap anak Maria. Gitu cara membandingkannya. Oke, Allah Subhanahu wa taala itu tidak mati. Tuhanmu Yesus keluar dari kubur, artinya pernah mati. Gitu. Oke. Kalian nggak berani. Lucu loh. Nah, Lucu kalau kau bandingkan antara Tuhanmu Jangan dengan dibuat nabiku ngomong gitu. Emang seimbang antara Yesus dengan kasih Nabi kebebasan Muhammad? ngomong saya. Jangan di mute. Nah, silakan. Oke ya. Oke, Ya. tadi Zuma bilang saya membandingkan antara Yesus dan Muhammad itu tidak sebanding. Oke. Kalian tanpa kalian sadari, kalian itu udah menuankan Muhammad loh. Gitu. Ah, iyalah. Oh. Ada Nah, kaidah apa? coba jelaskan dengan saya. Kenapa dia yang sudah mati kalian doain? Lah, kamu mendoakan Yesus setiap saat? Tapi dia naik loh ke surga. Kau sendiri Naik ke, yang bilang tadi. naik ke surga itu bukan sebagai Tuhan, karena dia diselamatkan dari kematian. Coba kau baca Ibrani 5 nomor 7. Coba kau baca itu baik-baik. Kau baca Ini baik-baik. udah nggak sehat ini memir ini. Udah. Coba kau ini- baca. Coba kau baca. Memang gak enak komal Islam ini beginilah ini. Komal Islam baca, selalu begini, baca. mute terus. Kau baca Ibrani Coba 5 masuk nomor ke 7 coba. TV, semuanya nggak pernah main mute. Coba Ibrani 5 nomor 7 kau baca. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya Kalian dari komal Islam ini maut. belajar sama Edis Dan TV ya. bisa Bebas diskusi. ngomong. Atas Nggak kesalehannya main mute. doanya dikabulkan. Itu Yesus diangkat ke langit karena berdoa, diselamatkan oleh Tuhanku. Begitu saudara pemburu ayam. Nah, kan? Mulai marah Zuma. Jangan marah-marah Bang Zuma. Semana ada saya marah. Main mute lagi. Dia mute sendiri dirinya. Habis itu dia muridnya Edis ini. Pantas. Anak muridnya Edis, dia mute sendiri.
dia katakan jangan di mute, jangan di mute. Dia tiap hari colok pantatnya di sini baru dicium. Oh, ya. gitu. Mana sih kalian ini? Pantasan. Muridnya Edis ini. Muridnya Edis atau gurunya Edis sih? Karena saya tidak bisa bedakan antara Tapi Edis salah dengan bagi Bisa nasi jawab bungkus. kamu Jumat tadi. Salah bagi Kenapa sih kalian bungkus menuankan nanya Pak. Muhammad? Edis dapat 3 nasi bungkus, Edis 2, dia 1 sebelumnya nggak dibagi rata. Oh, pantasan. Pantasan, wajar. Edis dapat koin misalnya Itu 200 aja kalian ribu. nggak bisa kan jawab kan? Edis kasih dapat koin 200 ribu, nggak dikasih apa-apa sama dia, jadi gitu dia. Oh gitu. Pantasan. Edis kabur ke luar negeri, dia nggak diajak, dia masih di pohon, dia nangkring. Cuma kamu belajar lagi lah ya. Belajar samamu. Boleh saya belajar samamu, boleh? Aduh kabur, kabur dia. Nggak di-kick loh, kabur dia. Kau suruh saya belajar samamu. Awas kalau saya tanya kau tidak bisa jawab. Nanti kau berak darah di sini. Menurut Pendeta Indra, Yesus itu datang kedua kali tapi belum datang. Terus yang datang kepada Paulus siapa? Diputar sama dia. Hai. Diputar sama dia. Diputar-putar sama si dia. Tapi tadi ada pertanyaan Bang Juma tuh. Tanda-tanda kedatangan Yesus, dia jawab loh ada. Sudah perang semakin menjadi-jadi, anak durhaka sama orang tua. Ini kan udah terjadi, perang di mana-mana, banyak anak-anak durhaka sama tuannya. Kok Yesus belum nongol? Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, disapa dulu mungkin ini Bang Andi yang naikin. Iya. Yoni. Yonika, dibuka mikrofonnya Bang Yoni. Bang Yonika. Monitor. Bang Yonika. Oke. Juma Bang Andi kurang belajar. Bang Juma kurang belajar. Karena Bang Juma menyembah Nabi Muhammad. Bang Juma kurang belajar gitu kata dia. Prek. Kurang belajar berarti saya harus belajar sama dia. Gitu kan? Ya, giliran ditanya pecah kepalanya, geser jantungnya. Langsung kabur. Takut ditanya. Lah. Capek kali aku ini. Belum tidur nih dari kemarin. Persiapan Habis itu aksi. anak-anak. Iya. Tapi sukses lah tadi. Saya lihat anak-anak depan Polda Metro. Fotonya Lina Wijaya di sorok wartawan. Fotonya si Agatha di sorok wartawan. Si siapa lagi ya tadi? Metatron. Si Erwin ya. Sama si Kiamat. Terkenal dia di depan polisi. Siapa sih katanya itu? Nah itulah. Nah. Ada Mas Pandi. ada kemarin yang menggosipkan ya bahwa Bang Suma mangkir dari panggilan gitu ya kan ya. Ada yang mengatakan kabur, ganti-ganti nomor HP, terus berpindah-pindah tempat. Lalu yang dijadikan sebagai saksi siapa namanya? Si Logila sebagai saksi itu sudah pemanggilan juga itu, tapi nggak datang-datang. Itu yang betul, bukan saya. Alamak, yang benar itu si Topi sudah ada panggilan dari Polda Sumut, tapi nggak nongol. Alasannya tak ada duit ongkos. Sedih kali kurasa. Aduh. Karena sudah tidak ada yang mengongkosin dia. Dosma nggak mau lagi. Dia nggak Karena peduli dia- lagi sama dia. Karena dianggap tidak berguna. Yang dia bawa angin doang. Alamak, si Dosmen. Kan dijanjiin ya Bang Juma, saya punya datanya. Bang Juma menyuruh saya yang injak Bible. Api saya tahu rahasianya, saya akan bongkar semua. Dikasihlah honor banyak kan, kasih diapresiasi sama Oten.
Diundanglah ke Medan, diongkosin naik bis sampai di sono. Apa yang dia kasih? Kan saya cuma ngomong doang di Komal supaya saya dapat apresiasi dan dimaafkan. Saya sebenarnya nggak punya data, cuma entut. Diusir. Diusir. Tekor bandar. Orang kayak gitu, masa seorang pengacara dibego-begoin sama manusia sawit? Bayangkan. Enggak, kalau saya sih melihatnya saling membegoin. Orang sini bilang saling patol. Patoloi. Iya, si patolotoloi. Si dompret membodoh-bodohi si gila. Si gila membodohi si dompret. Demi apa? Aduh. Demi apa? Demi cuing. Ya, Cuing. itu. Kasihan aku loh. Ih, sampai segitunya. Ih, sesak napas aku dengar curhatnya. Aduh, makanya jangan sok jagoan. Kamu salah lawan. Kamu salah lawan. Rudi Wak Labu adu mekanik bang sama si Dosma sambil kasihan aku lihat Kenapa? Ribut dia? ribut kan saling sindir Nyai Ronggeng katanya. Pokoknya nangis lah kalian pade. Si Mangko datang besok. Kamu viralkan kebohongan yang nyata-nyata bullshitnya minta ampun. Pemanggilan kedua mangkir apa segala macam. Nanti kau makan itu, kau telan nanti itu ya. Kau telan itu nanti. Saksi-saksimu satu persatu akan diangkut. Kampus. Kamu salah orang. Ya, izin Gurunda saya sapa dulu yang naik mungkin. Iya. Teman-teman dikencangkan tap-tap layarnya ya. Bantu follow-follow akun Bang Kores. Karena ini akun yang entah ke berapa ini. Banyak yang tumbang akun dia. Akinandar, Bang Handi, Bang Zuma semua di follow ya teman-teman yang belum follow ya. Tapi terutama Bang Kores Praistar ini tolong bantu-bantu di follow. Mbak Misni, Kristen atau Muslim? Pandi 82, Kristen atau Muslim? Silakan ngomong. Anda Kristen atau Muslim ini yang naik panggilan kedua? Oke. Misni? Oke. Silakan teman-teman Kristen yang kirim permintaan ya, biar kita naikkan supaya terjadi dialog lagi. Kalau ada pendeta, pastor atau romo, silakan. Atau yang dari Katolik, silakan. Lanjut. Banyak Mbak, bisa nggak saya putar cuplikan tadi? Boleh. Anak-anak. Boleh, nggak apa-apa. Itu kan dipublish. Iya. Gedein dong, Hus. Cuplikan doang. Nanti lebih lengkapnya. Dosmen, saya sudah bilang waktu itu kau minta maaf aja. Ngapain kau sok-sok jagoan? Sambil ngomong aja. Ternyata cuman segitu kamu ini. Kirain hebat. Nggak ada suaranya, sambil ngomong aja nggak apa-apa. Kirain hebat. Cuman segitu tendanganmu rupanya. Tai gigi buatku. Siapa foto ini? Foto ini siapa tuh? Oh, ini pelacur agama ini. Ini pesundal agama. Si Lina Kampret, Lina Tidak Jaya. La 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 la. Dosma, kau siap-siap Dosma ya, giliranmu ya, Dosmen, tunggu giliranmu ya. Oke, selesai. Diulang lagi Bang Handi. Diulang lagi ya. Sekali lagi. Saya gimana Bang Handi, silakan. Video lengkapnya nanti saya upload di Andis Labes channel ya. Iya. Itu kenapa itu? Siapa itu? Si Gatal ya? Si Gatal. Si Gatal kayak gitu mulutnya. Terkenal dia. Oh. Anak mahasiswa apa ini teman-teman? HMI. Wow, Masya Allah. Anak HMI ini vokal dia. Binaan Pak JK berarti. Betul. Dia bilang gini,
kalau sampai ini mandak penista-penista agama di media sosial tidak dibereskan, kami akan turun dengan massa yang lebih banyak. Kata mereka. Keren. Keren. Anak-anakku, adik-adikku HMI, Masya Allah, luar biasa. Ini kumpul sih dia nih semuanya. Anak HMI sudah bergerak, PM11 sudah bergerak, sudahlah. Si Lina, pesundal agama, kau akan rasakan ya. Kau ingin menjebak saya kan? Kau rasalah ini. Terus si Topi, si Logika, selama ini saya sabar, kau fitnah kan ya? Kau panen semuanya. Tengok aja. Kau yang memulai, kau juga yang akan mengakhiri. Gitu. Mas Pandi, ada tamu, lanjut. Baik, saya sapa dulu. Theophilus yang mulia. Kristen atau Muslim? Selamat malam. Bang Zuma. Saya Katolik. Waalaikumsalam Bang Yus. Di-mute dulu Bang Yus. Theophilus Katolik. Ya, Bang LLS Kristen atau Muslim Bang LLS? Bang LLS. Oke, ndak monitor ya. Silakan Al-KTP sama Darius. Kalau mau naik silakan naik ya. Bang Al-KTP sama Bang Darius berdua itu. Silakan Goronda. Ini ada Theophilus yang mulia. Silakan saudara Theophilus yang mulia. Boleh saya bertanya sesuatu atau Anda ingin bertanya? Saya ya. Ya. Pertama aku nggak sengaja lihat room ini gitu kan. Iya. Ini pembahasannya apa, tentang apa? Tuh. Membahas tentang Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 dan Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Bahwa yang disalib itu adalah orang terkutuk. Oh, gini. Iya, gimana itu Bang? Gini, enggak. Kalau aku sih tidak apa ya? Tidak paham masalah itu kan, yang jelas gini, kalau agama itu selalu menjadi apa ya? Bisa dibilang perdebatan atau perbedaan sudut pandang, kita tidak akan pernah kelar. Tidak akan pernah ketemu ujung. Iya kan? Ujung-ujung versi Yesus, Isa di Islam seperti ini. Versi Yesus di Kristen, di Katolik seperti ini. Kita tidak akan pernah ada ujung gitu. Iya kan? Memang nggak ada Bang? Iya gitu. Kenapa bisa demikian? Ujungnya yang terjadi perdebatan, terus kita tidak akan pernah usai. Negara luar sudah bahas planet, sudah bahas kemajuan teknologi segala macam, kita masih berdebat terus masalah agama. Ya, karena di luar sana orang sudah meninggalkan gereja Bang. Tidak Yes. ada konteks seperti itu. Itu. Tidak ada. Dan Anda harus tahu bahwa kebenaran dan kesesatan itu selalu beriring sejalan. Memang nggak ada ujung. Memang nggak ada ujungnya. Karena nggak pernah bisa disatukan itu Bang. Agama itu kalau dilogikakan kita tidak akan pernah ketemu Bang. Tidak akan pernah. Agama kalau dilogikakan tidak bisa ketemu. Itu agama Anda mungkin. Karena agama Anda itu tidak boleh pakai logika memang. Boleh, silakan, nggak masalah. Kita tidak akan pernah usai. Bahkan Soekarno sendiri sudah bilang, kalau kamu mau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Ketika kamu jadi Islam jangan jadi orang Arab. Ketika kamu jadi Hindu jangan jadi orang India gitu loh. Tetaplah jadi orang Nusantara gitu. Saling menghargai satu sama lain gitu. Ya, justru karena Jadi itu. Kalau jujur saya ngomong ya, keluarga kami, khususnya keluarga saya itu 6 bersaudara. 3 masuk Muslim, 3 masih tetap Katolik. Kami fun-fun aja, kami damai, kami rukun, tidak ada pernah jadi masalah sama sekali. Kami saling menghargai. Memang saudara pikir kita lagi ngapain di sini? Iya, karena kan ada pembahasan itu gitu loh. Lah iya memang. Dari luar. Kan karena agama saudara itu punya misi untuk mengkristenkan semua orang. Oh, tidak ada. Tidak ada. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Tidak pernah. Itu Matius 28 tuh nomor 19.
gini. Jujur aku tidak paham, saya tidak dalam tentang ini bahaya ini. Kalau Anda membicarakan mengenai kekristenan tapi Anda tidak paham tentang kekristenan, itu namanya botol. Enggak, maksudnya konteksnya seperti ini. Maksudnya ketika kita di jalan yang sama, kamu bawa mobil, bawa aja mobilmu, nggak usah nyerempet mobil orang lain, kan itu intinya. Justru yang terjadi sekarang ini adalah mobil Anda itu mengambil aksesoris mobil saya untuk Anda gunakan kemudian agar penumpang banyak lebih tertarik kepada kendaraan saudara. Enggak lah. Contoh kata Alkitab. Dari mana Kristen mendapatkan kata Alkitab? Kan macet. Mending kabur. Nggak ada kapasitas membahas Kristen. Tak ada ilmu maksudnya. Mau di sini seakan-akan ingin menjadi penasehat. Nggak bisa dong. Lihat agama Anda itu. Bagaimana perintah yang ada di dalamnya. Baru bicara. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi saya simpulkan bahwa yang menerima tanda bangkit dari hari ketiga itu adalah angkatan jahat. Angkatan jahat. Siapapun dia yang menerima tentang kebangkitan, orang yang keluar dari kubur, yaitu adalah angkatan jahat. Ya, Mbak Cinta, kalau bisa jangan diambil aksesoris. Oh, Rasmi lagi nih si tua. Kapan diambil aksesoris mobilmu? Kau sembarangan. Aduh, musik pula tua ini. Di bawah aja kau tua. Aduh. Lah. Itu. Jadi saya umumkan di sini ya teman-teman, ada yang namanya topik lo gila. Itu sudah pemanggilan, tapi belum nongol di Polda Sumut. Ya. Alasannya tak ada duit. Ada nggak yang mau membantu dia? Saya cek. Kalau dia telepon saya bantu dia. Ya, begitu juga Dosma. Kalau dia hubungi saya juga akan memaafkan dia kalau dia sudah minta maaf. Berapa sih ongkosnya dari Riau ke Medan? Benar, serius. Saya kasih dia. Dengan catatan nih, dia harus gundul dulu kepalanya. Baru jungkir-jungkir 5 kali. Baru saya kasih. Gak ada duitnya, kasihan. Aduh, ngeri juga ya. Itulah makanya saya tidak mau mempersulit dia dari dulu. Saya tidak mau laporin dia atas pitnahan-pitnahannya, tuduhannya terhadap saya, keluarga saya, tuduhannya bahwa saya merintahkan dia nginjak bibal. Itu makanya saya tidak mau, karena saya tahu dia orang susah. Karena sebelum dia seperti itu kita sudah kenal lebih dulu. Nah, sekarang sudah ada panggilan kayak gitu, aduh, kasihan kan ya. Mana dong? Tapi ini istrinya kenapa ya Bang Handi? Kalau suaminya lagi live kayak gitu sombong tinggi kali bahasanya, kenapa nggak sekali ditampar pakai sendok ya, atau lempari pakai bakul gitu loh? Oh, istrinya juga diam. Dibiarkannya suaminya begitu. Kapok kan sekarang? Itu belum apa-apa tuh. Belum Riau yang bergerak. Sudah bergerak Riau. Belum ini. Nanti dipanggil ke Polda Sumatera, Polda Sumut, dipanggil juga di Riau. Terbagi 2 badannya. Aduh, parah. Kasihan. Ya, hujan jelas, di sini Bang Hadi, hujan Bang Hadi. Ya jelas kalau di Polda Riau itu sudah satu, kenapa ya dia menginjak
Bible, ya kitab yang dianggap suci oleh umat Kristen itu, ya dia injak A1 itu, nggak bisa bro, nggak bisa. Selesai sudah itu. Jadi Kristen-Kristen ini sebenarnya Anda itu harus berterima kasih. Bible Anda yang diinjak, Anda hanya memaafkan dia. Jadi besok-besok kalau ada lagi orang yang injak Bible, ya jangan laporin dong. Berarti Anda membuka peluang untuk menginjak Bible Anda. Justru kami ini Muslim menegur dia baik-baik, dia melawan. Ya diproses hukum. Gitu loh. Proses hukum. Supaya apa? Ya Muslim jangan dong injak. Itu kitab yang dianggap suci loh umat Kristen. Nah, lo injak. Anehnya orang Kristen malah memaafkan dan mendonasi, dijadiin saksi. Aduh. Silakan. Si Peci Merah ini pusing pasti, temannya udah ada pemanggilan gitu dan nggak ada duit. Ayo si Peci Merah, Jangan apa dihukum katanya bang. Nanti peci merah galang donasi bang. Manrase. Ya halo. Halo Silakan juga. tadi Amel. Iya, halo Bang. Halo. Ya, Ya halo silakan. bang. Iya. Cuman halo doang. Selesai. Ini kita mulai dari mana nih, Bang? Anda Kristen apa Oten? Hah? Anda Kristen apa Oten? Aku ini nggak tahu ini, Bang. Soalnya KTP ku Islam. Tapi aku nggak pernah sholat lagi nih. Ada rencana mau dikubur besok? Belum? Dek, gak ada jalan, Cok. Tuh acu. Ya. Belajarlah kau nak. Kenapa kau nggak mau sholat? Kenapa malas? Atau kamu takut kena air wudhu? Jangan-jangan luntur mana panomom bo? Udah kan kau baik. Silakan Mel, lu belajar apa masalahmu nak? Mel? Iya Bang, iya. Ya, apa masalahmu nak? Aku belum tahu cara sholat ini, Bang. Memang orang tuamu nggak pernah ngajarin. Aku nggak ada orang tua, Bang. Lewat kau keluar dari pohon. Orang tua nggak ada, Bang. Keluarga dekat misalnya. Aku ikut sama orang Kristen, Bang. Oh, jadi udah dikasih babi juga? Oh, nggak pernah, Bang. Aku najis itu makan babi. Tapi udah disunat? Udah, Bang, sunat 2 kali aku. Pernah ke gereja? Oh, nggak pernah, Bang. Aku sunat Bugis sama sunat apa itu namanya itu? Sunat ini bingkung. Coba kau sahadat dulu, Pale. Iya, Bang. Coba kau sahadat, Pale. Kau mau pakai siri-siri ogi kau ah. Coba kau sahadat dulu. Asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, pintar kau itu. Besok kau cari guru ngaji atau guru yang di masjid. Ya, bangun pagi, bangun subuh, kau ke masjid suruh ajarin sholat. Awas lo kalau enggak. Oke? Nggak cari penggali kubur bang. Orang dia yang tukang gali kubur kok. Besok nah,
Pergi kok ke masjid suruh ajarin sholat ya. Oke bang. Iya. Ini gak sembuh, asal tanganmu. Lentau lu. Sama adu kelang. Baco. Oh, Hai, lah baco. nama kutu. Baco kutu. Pan rahasia setelah baco. Pan rahasia itu. Terus di mana kau tinggal sekarang? Sopeng. Aku di Banjarmasin bang. Tapi asli orang Bone Sopeng. Tidak memang enggak? Kenapa memang enggak? Terkontaminasi. Di sana kampung ya, Mbok. Itu darah Eka Boy, darah Eda yang kamu bajai. Di sana mah darah, Mbok. Enggak anak-anak. Lucu. Waduh. Di sana lo kayak di Bone. Ini aku mau dengar bang. Oh ya, sudah balik dulu ya. Bang, Baju aku mau kemana nih? nyimak aja bang sambil belajar ini ya. Iya. Iya, mute aja kau, mute aja. Kena langsung. Coba kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu untuk naik ya teman-teman ya, izin kawan-kawan Muslim. Kunci Inggris Kristen atau Muslim silakan dibuka mikrofonnya. Terus Bian Cayu silakan dibuka mute-nya. Bang Zuma lagi kena itu, kena peringatan akun inti lagi. Aku ndak jadi ngomong, Bang Suma udah turun. Mulai kembali. Itu akunnya kena ban, jadi dia ganti akun lagi. Memang kunci Inggris ini Muslim Kristen? Satanik. Ngeri. Masih ada emang satanik, bro? Masih ada lah. Satanik itu menyembah siapa? Setan. Mana dia? Turun pula dia. Tumpen ada orang yang ngaku kayak gitu. Walasa. Habis akun. Habis, baru bangkit pun. Kejam kali nih Hansip Romawi ini. Oke, Bianca, silakan dibuka mikrofonnya. Mungkin Kristen ini. Dari tadi pengen naik. Chandra Kristen Muslim? Bro Chandra. Nih Hawa. Gak mau ngomong ini. Coba yang ini nih. Namanya uang stres. Ada das. Ya Allah, kok bisa ada begini ya? Uang stres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Salam kenal. Iya. Bima dan semua. Iya, Bang. Dengan siapa? Dengan Ati dari Cirebon. Ati? Iya. Namanya Ati? Ardi. Oh, Ardi. Kirain Ati. Oke, gitu aja Bang ya. Kita gantian dengan teman-teman Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Mursal silakan dibuka mikrofonnya Bang Mursal. Bang Mario, Kristen atau Muslim Bang Mario? Monitor. Ganteng ini Mursal, kacamatanya bagus, cakep. Peranakan Belanda. Kalau saya perhatikan kacamatanya ini kayak kacamata las. Bukan. Peranakan Belanda Portugis. Coba aja dibesarin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua, salam saudara, salam dari Aceh. Masya Allah. Masya Allah. Beli di mana kacamatanya Bang?
Enggak, itu saja Bang beli itu hari di di pasar malam. Salam Bang Zuma, sehat Bang Zuma. Ya sehat Bang, sehat. Masya Allah. Gimana kabar Aceh? Sehat semua sahabat saudara-saudara kita di sana ya? Amin, sehat Bang. Semua sehat. Allahu Akbar. Masya Allah. Rancak Bana. Oke, gitu aja Bang Mursal ya. Izin saya turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Mursal. Waalaikumsalam. Bang Mario ini Kristen atau Muslim? Panggilan terakhir untuk Bang Mario. Oke, Bugis Jakarta. Selamat sore. Oke, anak Oge. Anak Oge, Bugis Jakarta. Makai. Asana bami ugis. Coba kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu yang naik ya teman-teman ya. Bolong. Blacksheart. Ikan gabus, Kristen atau Muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil kali Bang. Izin kawan-kawanku Muslim, izin standby dulu ya di bawah ya, biar kita dialog ya. Mohon izin. Atau kayak mana ini Bang Zuma, mau naikkan Muslim ini ribuan orang ini minta naik kalau kita naikkan. Karena pasti semua mau sama-sama Bang Zuma. Kita tunggu Oten aja. Kalau nggak ada, Bang Handi aja suruh bernyanyi. Siap, siap. Dinda Kores monitor kah? Tidur. Kayaknya dia. sudah monitor. Enggak. Dia ada pergi. Ada kegiatan. Ya. Oh, mengajar 2 jam. Mengajar dia katanya 2 jam. Kira-kira jam 11:30 selesai itu. Mbak Wah. Nuah. Masa nggak ditanya? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kutai Kartanegara, Bali. Kalimantan Timur. Kutai bukannya di Bali? Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Oh. Iya. Salam Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudariku Nawat, apa itu namanya? Nawar. Nasi nawari, mawari. Gimana ini? Terlalu banyak yang minta permintaan jadi tidak tahu yang mana yang Kristen. Coba ku tengok. Alamak. Ya, Bang Handi bantu-bantu. Coba Alkam Tup Shop. Mungkin bukan. Oh, dai. Ini ada los-losnya Kristen ini. Iya Bang, KTP sama Darius kalau sudah monitor silakan naik ya. Bang Odai, Kristen Muslim Bang Odai? Muslim dari Tarakan Bang. Salam itu aja Bang, saya silakan diturunkan apa-apa. Baik, makasih Bang ya. Assalamualaikum. Ya Bang, Assalamualaikum dari Tarakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kali yang minta up. Waduh. Tak boleh musik, banyak yang live YouTube. Kalau ada musik dekat kamu jangan minta naik ya. Ya, yang lagi di luar, lagi musik. Jangan minta naik ya. Mohon pengertiannya, kawan-kawan Muslim. Ini ada nama lucu nih. Alan Hadi yang selalu tegar. Dipercaya diri kali kau sahabat. Emang kamu gak pernah galau ya?
Ya, Bang Ahlan Kristen atau Muslim? Valdi Kristen atau Muslim? Monitor. Panggilan kedua, Valdi, Ahlan. Oke, panggilan terakhir untuk Ahlan Tegar. Oke, yang Kristen silakan kirim permintaan. Ini baru mulai nih. Mana sih LKTP ini? Mana Sadli? Di kamar? Tunggu, masih dicarikan dah. Carikan dulu jemaat ini yang tersesat. Sampai itu. Nggak bisa, ada yang bisa nggak terjemahin? Sebelum Pak Harto ada, aku sudah ada. Kira-kira statement saya ini gimana ini? Kos, tanggapi itu ya Mas Pandi. Jangan sampai lu nggak tanggapi. Sebelum Pak Harto ada, Andi Selebe sudah ada. Gimana itu kira-kira? Ya paling khusus Bang Andi jalan-jalan ke psikiater dulu, mungkin ada beli obat atau apa kan. Biasanya ada sedikit aneh kayak gitu. Jadi kalau ada dalil kayak itu Bang Andi, yang di cross check yang buat dalil itu, yang buat ayat itu. Ada gangguan atau tidak? Berarti orang yang ngomong kayak gitu lu anggap nggak waras gitu? Nah, nggak bener lu. Nggak bener. Ya udah nih, gua robah deh. Gua robah deh sebelum Andi Selebe ada, Pak Harto udah ada duluan. Ya udah nih, gua robah dah. Nah itu rasional. Nah, mana duluan Abraham ada daripada Ishak? Abraham duluan. Mana duluan Ishak ada daripada Yesus? Ishak duluan. Nah kalau Yesus berkata menurut penulis sebelum Abraham ada Yesus sudah ada, bagaimana? Nah itu biasa seperti Yoga bilang, ada gila-gilaannya orang. Lu kutip lagi jawabannya si Yoga. Gak boleh ya suara gua ya, karena speakernya gede, hujan sih soalnya. Teman-teman jangan lupa nanti hadir ya, tanggal 24 insya Allah sampai tanggal 25 Desember kita pusatkan peringati Hari Mualaf Sedunia di Rumah Hobbit Bolangi, Sulawesi Selatan. Silakan datang tanpa dipungut biaya, nginap gratis, makan gratis, oke? Tapi kalau nggak sempat datang, kira-kira punya bawang merah 2 ton, bawang putih 2 ton, beras 2 ton, ya silakanlah didistribusikan ke Rumah Hobbit begitu. Kalau mau di mentahannya ya boleh juga. Anda bisa TET ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomornya 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73. Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Menurut teman-teman Mas Pandi ganti judulnya. Siap, ganti di situ yang waras silahkan naik. Ganti katanya yang waras silakan naik. Oke, udah. Ini banyak kali permintaan ini. Di cancel dulu ya mungkin semua ya. Ini coba nih. Ini kayaknya aneh nih gambarnya nih. Jambo ini. Apa ini?
Waduh, gambar apa ini? Izin saya cancel dulu ya, yang minta naik ini terlalu banyak. Saya butuh teman-teman Kristen yang mau naik. Kawan-kawan Muslim standby dulu, biar terjadi diskusi ya. Mohon pengertiannya ya. Jangan sampai kita pakai pola kayak polanya Bang Jibril dengan saya, yang naik jadi Kristen. Hati-hati. Coba, ini mungkin Kristen. Bang Chan Boy, Kristen Muslim Bang. Panggilan pertama. Bang Chan Boy. Panggilan kedua. Wah, udah turun. Coba. Coba kawan-kawan Muslim jangan dulu kirim permintaan untuk naik ya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Biar ndak repot kita cari yang mana Kristen, yang mana Muslim. Deswita, coba. Ya, izin ya, sekali lagi saya sampaikan kepada saudara-saudara seiman yang kawan-kawan Muslim, usahakan jangan tertekan untuk permintaannya untuk naik itu. Kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu supaya terjadi dialog. Mohon pengertiannya. Saya rasa tidak sulit ya, itu bahasa Indonesia yang mudah difahami. Tolong pengertiannya ya kawan-kawan Muslim ya. Oke, mana yang naik tadi? Saya cancel semua dulu ya. Ini ikan dari tadi minta naik, Kristen atau Muslim ini. Bang Nandar, monitor Bang Nandar. Aki Nandar. Oh, gimana? Ya tadi sempat disentil itu sama si Esa itu, si siapa si Indra, pendeta Indra itu. Apa tuh? Soal dalam gua, soal gua itu. Memang betul ya. Subhat juga itu ya, Bang Nandar ya. Itu terjemahan Gabrul itu. Ntar ya, aku pakai headset dulu ya. Gimana headsetnya? Suaraku kedengar apa enggak? Kedengaran Bang. Jadi 2 Petrus 2 nomor 4 itu tidak ada kata goa di dalam bahasa Yunaninya. Adanya itu rantai. Nih, saya bukakan ya. Ntar dulu. Petrus 2. Nah, ini kalau versi AYT sudah jujur ya. Kalau versi AYT sudah jujur, sebab jikalau Theos saja tidak menahan diri ketika para malaikat berdosa, melainkan melempar mereka ke dalam neraka dan menyerahkan mereka ke dalam rantai kegelapan untuk ditahan sampai penghakiman. Jadi terjemahan yang benar yang ini, kalau sesuai dengan original teksnya bahasa Yunani. Nah, kalau terjemahan ini nggak benar alias gabrul, sudah gabrul digunakan untuk mendiskreditkan Nabi Muhammad. Jadi memang penerjemahan LA ini nanti di akhirat mungkin ajabnya sangat pedih ya. Gara-gara penerjemahan yang sesat, akhirnya mereka menghujat Rasulullah dan senantiasa mengaitkan Rasulullah dengan goa gelap gitu ya. Padahal yang salah adalah terjemahannya. Sebab jikalau Theos tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua yang gelap. Ini terjemahan Gabrul.
Kalau di dalam terjemahan AYT, ini versi AYT-nya nih. Bible yang terbuka. Nah, kalau Bible yang terbuka, ini terjemahnya sudah benar nih. Jadi di situ rantai. Sekarang kita lihat di dalam interlinear Bible-nya. Nah, kita lihat di dalam interlinear Bible ya. 2 Petrus 2 nomor 4. 2 Petrus 2 nomor 4 nggak ada tuh. Di dalam bahasa Inggrisnya itu pun nggak ada. Kalau goa di dalam bahasa Inggrisnya itu cave. If for God the angel having said not for but, ini terjemahan, ini original teksnya tuh, in chains of gloomy darkness. Nah, jadi teman-teman, 2 Petrus 2 nomor 4 yang hampir orang Kristen, para oknum-oknum polemikus Kristen itu menggunakan ayat ini untuk menghujat Rasulullah. Ternyata 2 Petrus 2 nomor 4 itu terjemahan palsu. Karena yang menerima firman Tuhan di dalam goa itu bukan hanya Rasulullah, tetapi ada juga Nabi Elia. Kita buka Nabi Elia. Nah, kita buka 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja, sebentar ya. 1 Raja-Raja 19 nomor ke-9 kalau tidak salah. Mudah-mudahan tidak salah nih. Nah, benar nih. Ya, sekarang kita lihat di dalam Septuagint. Septuagint itu perjanjian lama dalam bahasa Yunani. Di sana ini perikopnya Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah goa dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini Elia? Nah, di dalam bahasa Yunaninya, kai aisel ten kai aisto Sephilayon. Nah, teman-teman, kalau mau tahu bahasa Yunania goa, Sephilayon, kai kate lusen kai ido rema. Nah, jadi Nabi Elia itu menerima rema. Rema itu kalau dalam bahasa Arabnya kalam gitu kan, menerima beberapa perkataan. Kurio fros hauton kai heaven ti su entauta Elio. Elio itu maksudnya Elia. Kata goa bahasa Yunaninya adalah Sephilayon. Coba cek aja di Google. Bener nggak? Bahasa Yunaninya goa itu adalah Sephilayo. Bener. Jadi 2 Petrus 2 simpulannya adalah penerjemahan yang gabrul. Jadi tolong Pak Pendeta, para jemaat jangan lagi menggunakan 2 Petrus 2 untuk menyerang Rasulullah. Karena itu terjemahan gabrul. Coba Anda cari di dalam Yunaninya, nggak ada kata goa di situ. Bahkan ayatnya sudah jujur nih. Kalau ayatnya sudah jujur nih. Sekali lagi ya, saya ulangi ya. AYT itu sudah jujur nih, rantai kegelapan. Kalau ini goa-goa gabrul ini, penyesat ini. Baik dalam bahasa Yunaninya. Sekarang kita lihat nih di dalam bahasa Yunaninya, ada nggak kata-kata Sephilayo? Kita lihat nih ya. Kalau tadi 1 Raja-Raja 19 nomor 9 itu ada kata-kata Sephilayo. Sekarang kita buka nih. Di dalam 2 Petrus 2 nomor 4 ada kata Sephilayo atau tidak? Saya baca ya. Haigar hoteos angelon hamar teshanton hauk efishato ala seirais. Ternyata bukan goa tetapi seirais. Seirais itu rantai. Shofou tartarosas fare duhen hais krisin teteremenos. Nggak ada kata goa. Ini era digital, silahkan teman-teman cek sendiri bahwa ini terjemahan sesat. Nggak pernah ini benar dikatakan sebagai goa. Yang benar adalah rantai kegelapan. Sebagaimana di dalam Bible yang terbuka, itu penerjemahannya yang benar sebagai simpulan. Inilah penerjemahan yang kurang lebihnya sesuai dengan original teks.
Yang salah di sini aja nih, Theos harusnya. Sebab jikalau Theos saja tidak menahan diri ketika para malaikat berdosa, melainkan mereka merempar ke dalam neraka. Nah ini benar nih, Tartarosas dalam bahasa Yunaninya. Dan menyerahkan mereka ke dalam rantai kegelapan. Ini benar nih. Jadi kenapa LAI ketika merevisi Bible versi kedua itu TB2, kenapa ini nggak diganti? Terima kasih gitu, Bang Pandi. Siap Aki. Mohon maaf para guru ya. Saya pakai sedikit waktunya ini, Masya Allah. Bang Juma, Gurunda, lanjutkan. Oke, kita sapa dulu yang naik. Papa Muda sama Rumah KCL. Silakan dibuka mikrofonnya, brother. Kristen atau Muslim? Panggilan kedua untuk Papa Muda dan Rumah KCL. Silakan dibuka mikrofonnya. Kristen atau Muslim, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Langsung saya turunkan ya, Bang ya, supaya kita naikkan teman-teman Kristen. Makasih banyak kawan-kawan Muslim yang naik. Siap, Bang. Bang Rumah KCL, panggilan terakhir. Baik, tidak menjawab. Kita langsung ya teman-teman biar cepat ya. Mohon maaf kawan-kawan Muslim karena tadi sudah dikasih peringatan bahwa kita naikkan teman-teman Kristen dulu. Izin kawan-kawan Muslim, izin. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan yang mau dialog bincang-bincang santai atau mempertanyakan tentang Islamologi ataupun Kristologi, silakan kirim permintaan naik, nanti dinaikkan. Ya. Oke, berisik nggak boleh kalau berisik ya teman-teman ya, mohon pengertiannya juga. Wandi kita naikkan. Bang Gudang, Kristen atau Muslim, Bang? Insya Allah Muslim, Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya, langsung cepat ya, Bang Wandi, Kristen atau Muslim? Bang Wandi, monitor Bang Wandi. Panggilan kedua. Bang Wandi, baik. Iya, Bang. Teman-teman Muslim, standby dulu. Ini terakhir lagi saya warning ya untuk teman-teman Kristen. Kasih kesempatan teman-teman Kristen naik supaya terjadi dialog, supaya terjadi diskusi. Mohon pengertiannya. Ya, mohon pengertiannya teman-teman Muslim. Kasih kesempatan untuk teman-teman Kristen. Ini sudah larut malam di sini, sudah 11:30. Oke, silakan yang Kristen kirim permintaan. Ini ada sistem otomatis dari TikTok teman-teman. Kalau lagi dicari Kristen terus yang Muslim naik itu biasanya di kick otomatis. Ya, jadi bukan host, bukan moderator yang turunkan, tapi TikTok otomatis. Siapa lagi? Berisik kali Bang Sematus. Oke. Jadi apa sih berisik kali yang naik ini? Teman-teman ini otomatis ya. Izin kalau kawan-kawan Muslim naik itu langsung diturunkan secara otomatis sama TikTok. Kalau bisa yang naik Kristen dulu, biar tidak otomatis. Kita naikkan ya. Oke, Bang, semoga berkah. Kristen atau Muslim, Bang? Abang semoga berkah, monitor. Oke, Bang Ahlan, Kristen atau Muslim, Bang Ahlan? Bang Man Agro Fruit, Bang Man, Kristen atau Muslim, Bang? Pekerja desa saya tinggi duluan dan Oke. Izin ya teman-teman, itu otomatis kalau sudah ditanya terus dijawab itu otomatis TikTok akan menurunkan kawan-kawan yang minta naik, kecuali Kristen. Untuk sekarang ini otomatis TikTok saya, ini akun saya kayak gitu otomatis teman-teman ya. Jadi apa temanya, apa tema kalian yang kalian mau, apa yang tema kalian mau, silakan teman-teman Muslim di bawah kasih referensi tema untuk kita buat tema di sini, apa yang kalian inginkan, silakan coba. Jadi sebenarnya komal-komal diskusi kayak gini tidak tergantung apa yang dibilang oleh netizen teman-teman. Tema ini kondisional kalau misalkan ada narasumber dari pihak Kristen, pendeta, pastor atau romo minta satu tema. Contoh konsep keselamatan ya, buka tema Kristen tidak selamat, kan kayak gitu. Jadi kondisional aja temanya, nggak tergantung tema kok kalau diskusi lintas agama kayak gini. Mohon pengertiannya juga kawan-kawan yang di bawah ya.
Nah, kita naikkan kawan-kawan Kristen lagi. Ingat, kalau Muslim itu biasanya TikTok otomatis. Kalau TikTok saya ya teman-teman, mohon maaf. Mohon pengertiannya kawan-kawan Muslim ya. Oke, yang baru naik Bang Ewi Kegek, Kristen atau Muslim? Bang Ewi, panggilan kedua. Bang udah turun. Ya, kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu ya, kawan-kawan ya. Biar terjadi dialog. Ini kenapa, Hing? Bang, kalau Lukas 2 nomor 11 sudah sering dibahas ya. Yang mana itu Bang? Terjemahannya Yang salah lahir, juga itu, Gabrul itu. yang mana yang lahir Tuhan? Salah banget itu. Sudah. Sering sih, ya pastinya yang lahir Yesus itu kan Kristus kan Mesias yang diurapi, artinya Nah, yang itu lahir penting itu juga. adalah Bang Andi, Mesias penting yang juga. diurapi. Penting juga ya Bang Andi itu untuk edukasi ya Bang Andi ya. Silakan. Boleh aku ini, itu researchnya dari Baik, Bang baik, Motor, itu baik. penelitian Bang Motor. Ya, Bang DRH ini Kristen atau Muslim? Bang Sofor Kristen atau Muslim? Islam. Oke, makasih Islam. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Muslim standby ya. Silakan Bang Akinandar. Ya, ini juga penelitian dari Bang Moto, ya kita kongsi. Lukas 2 nomor 11. Sebentar. Jadi teman-teman, bukan hanya terjemahan yang menyesatkan, tanda koma saja bisa menyesatkan loh. Koma, koma, koma. Nah, kita lihat di dalam bahasa Yunaninya terlebih dahulu. Di sini tertulis hoti etexte humin shemeron soter, ya. Hari ini telah lahir bagimu penyelamat. Haus estin Christos Kurios en volei David. Di sini ada diksi Kristos. Nah, teman-teman, sekarang ada teknologi EA dari WhatsApp ya. Kita lihat nih. Saya tadi barusan saja nih 2236 waktu Indonesia Barat. Arti Kristus di dalam meta EA itu muncul. Kristus adalah gelar Yesus dari Nazaret dalam agama Kristen yang berarti yang diurapi. Jadi arti dari Kristus adalah yang diurapi. Nah, kita kembali ke ayatnya. Harusnya ini terjemahan yang salah dulu ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Gara-gara 1, 2, 3 jadi amburadul pemahamannya. Kalau yang benar adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Nah, kalau tanpa terjemahan sesuai dengan original teks, maka artinya adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Bayangkan, di dalam original teksnya nggak ada tanda koma loh. Kok tiba-tiba 1, 2, 3 loh. Hanya untuk menuhankan Yesus, diberi pemahaman yang keliru dengan tanda koma. Sekali lagi, ini terjemahan yang salah. Terjemahan yang betul, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Karena makna Kristos adalah yang diurapi. Yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jeder, begitu ya. Gara-gara tanda koma nih, guru-guru kita semuanya. Ini gara-gara tanda koma 1, 2, 3 jadi Tuhan gitu loh. Padahal terjemahannya yang benar adalah telah lahir Yesus yang diurapi Tuhan di kota Daud. Kok jadi Yesus Tuhan? Demikian. Coba King James versionnya ada komanya nggak? Coba kita lihat ya. Iya, coba. Saya yang sudah saya download American Standard. Coba American Standard. Oke. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Ini juga sama, belum diterjemahkan nih Kristusnya. Sekarang kita lihat NKJP ya, coba. Oh, ini nih. For Savior which is the Messias, saya nggak ngerti nih artinya, bener sama apa enggak nih?
Ada Bang namanya Andi, juga sama. sama ya. Iya, intinya kalau kita merujuk ke dalam bahasa Yunaninya, dalam Textus Receptus, maka terjemahan yang benarnya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud, begitu. Jadi gara-gara terjemahan ini sesat. Allah berantakan banget. Sorry. Lanjut. Artinya yang lahir itu bukan Tuhan, tapi manusia yang diurapi, artinya yang disayangi Tuhan, yang dikaruniai Tuhan. Betul. Kalau pengertian seperti itu kan sama dengan Islam. Iyalah. Isa Al-Masih. Ya semua nabi kan disayangi Tuhan, diberi kelebihan dibanding manusia biasa, toh? Ya enggak, Bang Nandar? Betul. Bukan dia jadi Tuhan. Tahu nggak jawabannya Kristen kalau udah kena di situ? Itu kan Tuhan cuma gelar penguasa di bumi gitu loh. Nah, ngeles lagi kan ke sana. Sering denger kan jawaban kayak gitu? Iya. Nah itu. Tapi dapaan di Selebes, kalau begitu waktu Bunda Maria melahirkan Yesus, siapa Tuhannya Maria? Bingung. A. Anaknya sendiri, B. Bapak di surga. Bingung. Oh, ya. Tapi ada jawabannya Bang Nandar. Mau tahu nggak jawabannya apa? Jawabannya adalah waktu itu Bunda Maria belum tahu kalau anaknya adalah Tuhan. Nanti setelah bangkit. Nah, itu kan jadi lebih pintar dia daripada Maria yang melahirkan Yesus. Gitu. Ada, pasti ada jawabannya. Tapi jujur ya, aku sekarang cari oten susah loh. Tapi akunku sampai 5 akun kena banned seminggu semua ini. Ini akun nggak tahu akun keberapa ini. Bener nggak? Sama apa nggak? Iya, benar sih. Susah cari oten sekarang. Kadang-kadang kayak gini, kadang-kadang. Tapi kadang-kadang juga gampang, mudah. Coba kita naikkan ya, ini berdua ini. Ya, lanjut Gurunda. Oke, Welder Kids Papua, selamat sore. Papua Barat, bau kali ya. Signalnya minim banget. Waduh, signal dia mungkin ya, Bang Andi. User, coba kita naikkan lagi ya. Coba silakan kalau ada domba-domba tersesat ditangkap ya kawan-kawan yang di bawah ya. Bang User, Kristen atau Muslim? Nah? User Kristen atau Muslim? Aduh. Silakan Al-KTP ya, saya share dulu sama Al-KTP ya, sama Al-KTP. Ah, ini ada naga, coba dinaikkan naga. Darius sama Al-KTP ya, saya coba naikkan mereka ya, saya share sama mereka. Darius sama Al-KTP. Ini Bang Naga Kristen atau Muslim, Bang? Bang Naga? Ya, Muslim. Ya, Muslim ya? Muslim. Ya, ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin kawan-kawan Muslim standby dulu ya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik. Nggak, biar cepat loh. Ini jam 12, sudah mau jam 12 kita ini teman-teman. Biar cepat maksudnya. Makanya pengertiannya juga kawan-kawan Muslim di bawah. Saya share sama Al-KTP dulu ya.
Siapa kawannya kemarin? Darius ya, Darius. Sabar, saya panggil mereka. Tadi pastor saya telepon, beliau bilang mau ke sini. Tapi sampai sekarang belum muncul. Leonardo tidak ada harapan. Saya diblok sama dia. Saya rasa dia ketakutan sama pendetanya karena diancam juga dengan teman-temannya. Ngapain kau ikut-ikut ajaran kayak gitu? Sampai di chat saya. Nah, ini dia Darius, lama kali ditunggu. Tinggal Alktp ya. Muncul pula dia si Darius. Black ID nanti nge-report. Oi, Horas. Darius Edison. Berisik di sini Bang ya. Enggak lah, enggak, aman. Gimana kabarmu? Udah makan kau? Hah? Kabarku lagi sedikit pilek Bang. Pilek kau? Iya. Jangan terlalu banyak makan gondit. Kurangi kau makan gondit. Di mana kau rupanya? Mana kawan mual KTP? Ternyata Darius itu makanan sehari-harinya kuku Bima. Ya. Darius, gimana kabar? Baik Bang, tapi badan agak lemas nih. Tapi kencing lancar ya? Nah, kencing lancar lah. Bagus lah. Oh Bang, dan tanya Bang, tertarik yang kemarin itu lanjut aja ya, yang tema tentang bahas apa itu Nabi Palsulus. Ya silakan, nanti Bang Nanar yang jawab. Bang Juma ada Tesla. Saya jawab. Nah ini Bang Kores sudah kembali. Silakan Aki Kores. Udah ngajarnya, sudah selesai? Enggak, ini masa ngajar penghabisan waktu supaya ini mujahid-mujahidnya lihat. Ya Darius mau nanya apa? Tentang Nabi Palsulus. Nabi Palsulus. Wah ini mah spesialis Gurunda sama Kandayonat ini. Ya Gurunda standby ya. Iya kayaknya Bang Zuma, monitor Bang Zuma standby. Gurunda standby. Oh enggak standby, lagi bikin kopi kali Bang Zuma. Oh ya wes, ini aja apa? Ya silakan sambil nunggu. Apa? Pertanyaannya? Iya Ukti, maaf ya. Ya itu di pengajaran sesat itu ya, masuk kategori pengajaran sesat ya. Silakan Dario, silakan. Ya, hati kecil saya sudah mengakui itu kebenaran-kebenaran tersebut. Cuman ya berat sekali menerima Nabi Muhammad itu Kak. Tapi sedikit-sedikit berjalan dengan baik. Wah alhamdulillah menuju mu'alaf my bre, mantap. Udah siap dipukulin keluarga di rumah? Ya, saya lawan lah. Saya lebih galak dari mereka tuh. Alhamdulillah, mantap. Ya silakan atuh pertanyaannya ya, mana? Terima kasih, saya jawab. Jadi begini Darius, pertanyaanmu bagus banget. Jadi memang itu sebenarnya semua berkaki empat itu ya pasti kakinya empat. Cuman ada juga yang tidak berkaki empat. Apalagi meja kaki empat gitu Darius. Tapi jangan dimanut kaki meja, ya. Sinyal saya jelek ya?
Jelek banget signalmu ah. Kamu serius orang signalnya begitu, sambil nunggu dulu. Coba Darius, signalmu deh jelek. Oke, tinggal Alktp ya. Darius sudah ada Alktp, kita tunggu. Ini Narto Kristen atau Muslim, Pak Narto? Pak Narto Kristen atau Muslim? Pak Narto. Pak Narto. Baik. Silakan teman-teman Kristen, kalau Alktp sudah dibawa monitor, silakan naik ya Alktp ya. Syukron, brother. Silakan Arsifa Mutiara naik, silakan. Yang Kristen naik, silakan ya. Saya tunggu pendeta aja yang naik ya. Pengen bertanya tuh. Ya, boleh. Kau narasi lah dulu. Kayak mana itu kau lihat pendeta itu kalau khotbah hari Minggu? Kayak mana menurutmu? Enak didengar? Nanti kalau sinyalnya sudah stabil di. Oke, siap. Ntar ya, kita tunggu kawanmu ya Alktp. Biasa ntar lagi masuk dia cepat dia itu gerakannya. Oh gini aja supaya nggak sepi Akhi Fandi. Anda Yonat, coba dideskripsikan pertanyaan Darius itu soal nabi palsu itu kayak gimana, Kanda? Kalau aku kan spesialisnya nabi palsu, bukan nabi palsu. Nah itu kan Yonat, nabi palsu itu kayak gimana? Kalau aku kan Tuhan palsu spesialisnya. Nah kalau nabi palsu itu biasanya kan Yonat sama Gurunda. Soalnya banyak yang terjebak dengan ayat-ayat si nabi palsu itu. Nah. Tapi ini bagusnya gini loh, misalnya kalau ini dari Paulus ini dia keren sendiri dia. Misalnya kita baca ada Bible cetaknya nggak? Darius, punya Bible cetak nggak? Bentar bang, ini berisik banyak. Selengkat itu motor yang lewat itu supaya nggak ribut lagi. Ya dia itu mesti ada Bible-nya di tangannya kan biar enak dia diskusi. Ada nggak? Megang nggak? Ada tapi dia belum ambil, nanti disuruh ambil sama Darius. Ada itu Bible-nya. Mantap. Itu kalau statement pengujian awalnya itu Aki Kores itu di Matius 24-23. Nah, Yesus kan pernah pesan, "Woi, Kristen, jangan kalian percaya kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku." Kan gitu. Matius 24-23. Apabila ada orang berkata dia bertemu Mesias ada di sini, mengatakan Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Nah, kan Yesus sudah pesan sebelum terangkat ke langit. Tapi iya. Ada orang. Jadi gini Darius. Lanjut. Oh ya. Jadi ini ya, gue tuh soal nabi palsu nanti dijelasin sama Gurunda sama Kandayo nanti ya. Soal Paulus ini menarik gitu karakternya. Contoh misalnya kayak di 2 Korintus 12 nomor 11 itu kan. Sungguh aku telah menjadi BODOH, tetapi kamu yang memaksa aku gitu. Jadi dia bilang dirinya itu menjadi BODOH, tapi dia menyalahkan orang lain. Terus di sini lucu berikut kalimatnya. Sebenarnya aku harus kamu puji gitu. Nah di sini gue mikir Rasul mana dan Nabi mana yang minta-minta dipuji gitu. Kok bisa-bisanya ada perkataan sebenarnya aku harus kamu puji? Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun dalam segala hal aku tidak kalah terhadap Rasul-Rasul yang luar biasa itu. Lah, dia tuh memuji Rasul-Rasul yang luar biasa itu, tapi dia juga pengen mendapat sedikit pujian dari apa yang dia lakukan.
Nah itu kan, itu satu. Terus yang kedua, itu selain minta dipuji juga ada juga di Filipi 2:30. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Gua kira gua salah baca di situ, tapi gua baca lagi. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Dalam pelayananmu kepadaku. Ini orang yang hampir mati karena mati-matian ingin memenuhi pelayanannya kepada Paulus. Kok bisa minta dilayani begini, Darius? Filipi 2:30. Itu ya. Jadi yang satu minta dipuji, yang kedua minta dilayani lebih, jangan kurang gitu. Terus yang ketiga ada lagi nih. Di 2 Korintus 10 nomor 8. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa. Ini jatuhnya nggak tahu malu ini. Sayang gua nggak bisa open cam, my bre, gitu. Jadi dia mengakui dirinya ini agak-agak lebay gitu dalam kuasa. Gua nggak tahu kuasanya apa ya. Terus dia merasa lebaynya ini tuh ya, gua nggak perlu malu lah untuk hal ini. Kayak gitu dia bilang. Gitu Darius. 2 Korintus 10 nomor 8. Terus nanti ada lagi nih di 2 Korintus 10 nomor 15. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Jadi ada ini ya, ada patok-patok wilayah kerjaan ya. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapatkan penghormatan lebih besar lagi di antara kamu. Minta dihormati lebih besar lagi di antara kamu, Paulusnya, kawan-kawan. Enggak. Tunggu dulu. Masa udah 1.000 ya? Tunggu. Gue lihat dulu. Udah 1.000 ya? Oh iya, udah 1.021. Udah. Itu aku undang buka cam. Coba. Udah bisa. Oh iya, mantap ya. Wih, langsung open cam tanpa turun, Ikhwan. TikTok kemajuan. Jangan ragu, jangan sungkan di follow lagi ya untuk udah gua yes nggak mau, harus turun dulu ini tetap. Oh begitu ya. Oke, turun dulu. Baru naik lagi. Sabar ya Bang Darius ya. Bang Alktp kalau sudah dibawa silakan naik kirim permintaan. Tunggu Aki Kores dulu. Mana Aki Kores? Ntar ya teman-teman ya. Nah ini. Waduh. Kita balik dulu kameranya ya. Oke. Gak usah panjang-panjang lebar kayak teman-teman Kristen ya bang. Saya mumet kalau begitu. Yang sih. Enggak, gue nggak panjang-panjang. Langsung aja lah. Kalau gue mah nggak perlu cengcong. Gue kan jago menghakimi gue orangnya.
Nah ini yang di awal tadi gue liatin Darius, 2 Korintus 12 nomor 11. Sungguh aku telah menjadi BODOH, tetapi kamu yang memaksa aku. Lah, dia yang BODOH, dia nyalahin orang lain. Sebenarnya aku harus kamu puji. Nabi apa ini yang seperti ini? Nabi apa ini yang minta-minta dipuji ini? Nabi apa? Sebenarnya aku harus kamu puji. Gitu Darius. Masih mau mengimani bahwa perkataan dia ini adalah kebenaran? Dar, gua nggak ditanggepin. Terus berikutnya ada Filipi 2 nomor 30. Filipi 2 30. Nah di sini, sebab karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku gitu. Jadi ini ada orang bela-belain nyawanya hampir mati ya, hanya untuk memenuhi pelayanan yang masih kurang dari seseorang untuk si Paulus. Katanya nabi kami yang brutal. Kenapa Paulus yang minta-minta pelayanan lebih banyak? Gitu loh. Waduh, hilang orangnya. Baru 2 dalilnya nih. Makanya favorit gue itu Paulus. Karena Paulus ini kalau ngomong lucu. Nah ini ada meresek GW. Darius. Kena tombak kali dia ya. Ya itu 2 ya Ikhwannya. Tadi gue satu lagi yang gue bacain ya. Pas gue nggak open cam. Tunggu. Ada satu lagi nih. Itu ada di 2 Korintus 10 nomor 8. 2 Korintus 10 nomor 8. Nah gitu. Bahkan nah ini. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Lu aja udah jujur, lu berlebih-lebihan, malah nggak tahu malu. Kalau berlebih-lebihan harus tahu malu, bukan nggak tahu malu. Gitu loh kawan. Ya, sudah ada tamu, ada Blackjack, ada Jaka Gledek, dan Mr. GW3. Ya, silakan dibuka mikrofonnya ketiganya, Kristen atau Muslim. Jaka Gledek, Mr. 3 sama Black. Black turun. Silakan teman-teman yang naik dibuka mikrofonnya. Kalau enggak diturunkan. Oke, itu aja dalil-dalil gratis dari Kores. Kalian pakai buat bubukin Tritung. Mau kemana kau botak? Ya, silakan teman-teman Kristen kirim permintaan. Cek tes 1 2 dicoba. Kedengaran suara saya, Bang Kores? Coba kecap asin, Kristen atau Muslim?
Ini banyak yang naik tapi signalnya kadang terganggu ini. Nggak ini dia. Nggak masuk. Banyak loh yang naik ini. Manalo, mana Manalo? Silakan yang Kristen kirim permintaan nggak apa-apa, nggak usah takut. Teman-teman Kristen. Nike Maulana mungkin Kristen, coba kita naikkan. Snail, oke. Bang Nike, Kristen Muslim bang? Assalamualaikum, saya Muslim bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bang? Ya. Kita mau naikkan Kristen ini? Ini bang, informasi aja. Ya, kemarin malam itu ada. Ya, sebelumnya selamat malam Bang Pandi, Bang Yona ya, Bang Hadi. Ini bener Bang Juma? Ya, lanjut. Masih jauh dari perangkat beliau. Silakan bang. Iya, informasi aja kemarin itu di daerah saya itu dengan PD-nya ada orang yang ngaku-ngaku gitu Bang Juma. Saya juga belum ketemu, hanya ngedengar desas-desus dia ada di pondok pesantren katanya. Ternyata tadi siang diklarifikasi ternyata itu bukan. Jadi ada modus penipuan yang informasi aja, hati-hati ya kalau ada yang mengaku-ngaku gitu. Karena Bang Juma itu kan biasanya pakai masker ya. Ya, orang itu pun gitu sama. Dia ngaku-ngaku Bang Juma katanya. Nah, takutnya di daerah-daerah yang lain harus benar-benar dikenali dulu betul atau tidak gitu. Tapi udah dikonfirmasi itu bukan, dia cuma ngaku-ngaku. Dia ngakunya Kristen, ingin dimualafkan, lalu dia meminta sumbangan gitu ujung-ujungnya. Akhirnya dapat sumbangan 3 juta tapi belum boleh pergi, alasannya dia kehabisan ongkos. Kok begitu? Jadi kan kalau daerah-daerah kita itu masih awam lah gitu kan. Saya ini Bang Juma, ketik aja katanya di YouTube ada katanya saya. Cuman saya lagi kehabisan ongkos, bahasanya gitu. Hanya itu aja sih Bang, informasi aja. Takutnya Siap, makasih Bang ya. ada korban-korban lain. Oke, sama-sama. Ya izin saya turunkan biar kita gantian. Oke, siap-siap. Makasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Snail silakan dibuka mikrofonnya bang. Halo. Sorry. Dibuka mikrofonnya. Sorry. Nah, halo, selamat malam semua. Selamat malam. Kristen bang? Iya, itu kemarin minggu lalu atau 2 minggu lalu ya sama Bang Handi saya di sini. Di channel ini mungkin ya. Oh saya belum follow ini, bentar saya follow dulu. Silakan bang. Ya enggak, tadi saya kebetulan lihat ada yang diskusi sama yang Kristen sebelumnya ya. Jadi saya mau ini sih, kalau ada diskusi ini sebenarnya diskusi kedua lah bagi saya ya, karena yang 2 minggu lalu itu saya kayak perdana gitu, jadi masih spesialis bertahan lah gitu ya. Silakan kalau mungkin ada topik gimana. Baik, Gurunda monitor Gurunda udah standby Bang Zuma. Aki Kores masuk. Aki Kores monitor, jauh juga dari perangkat kayaknya. Enggak jauh. Ayo. Mau diskusi apa tadi yang Snell dengar? Terserah aja sih. Saya bebas aja karena kalau bagi saya itu dalam iman saya ya udah semua apa yang tertulis itu bakal yang tertulis ya dalam Alkitab itu saya nggak bakal lari-lari ke sana kemari gitu. Kalau yang tertulis ya udah gitu. Oke, mantap. Tunjukkan tulisan yang menceritakan Yesus di umur 13 tahun. Oh, itu bentar ya, seingat saya itu nggak ada sih. Kecuali yang mungkin ketika dia di Bait Allah itu.
yang ketika dia berdebat sama petinggi-petinggi agama Yahudi ya. Itu, tapi saya nggak tahu itu umur berapa. Seingat saya itu. Oke. Kenapa tidak ada? Nggak tahu karena memang nggak ada. Berarti nggak penting ya kehidupan Yesus di umur 13 tahun? Mungkin saja nggak perlu diketahui ya, karena kan kalau misalkan merujuk ke dalam data ya, saya baca data dalam Alkitab itu ada tulisannya Yohanes, dia katakan bahwa kalau semua yang dilakukan Yesus itu ditulis dalam kitab itu nggak bakal cukup. Jadi ya hanya yang apa yang dicatat dan tercatat dan yang diizinkan untuk dikanonisasi semua, ya udah itu aja yang sampai ke kita saat ini gitu. Oke. Minum dulu. Kalian pada nggak standby. Berikutnya Snail. Ini. Tahu kisah 2000 babi yang terjun ke laut, ke sungai? Oh ya, tapi saya nggak tahu pasti apa jumlah babinya ada berapa, tapi ya itu pas apa ya kan si roh-roh jahat itu diusir masuk ke babi-babi lalu ya dia terjun gitu. Sekarang pertanyaannya, ada nggak tulisan Yesus sudah mengganti rugi peternak babi yang babinya mati di sungai? Nggak ada. Loh ketawa, serius babi mahal, babi mahal. Ya, tapi nggak ada. Berarti ya saya juga nggak tahu itu. Sebenarnya saya penasaran kalau memang ada gitu. Kalau ada saya penasaran. Apakah ada atau nggak ada tuh? Tapi kalau ada saya penasaran tuh jawabannya. Oke. Sepakat nggak ketika Yesus naik ke langit, Yesus punya hutang kepada peternak babi? Nggak sepakat. Kalau dari saya ya, bukan dari saya juga sih, tapi dalam konsep di dalam konsep Alkitab yang tercatat, saya nggak percaya dia punya hutang gitu. Terus gimana nasib peternak babi yang punya babi itu menurut lo, secara akal budi lo? Kalau secara akal budi ya tentu saja dia cari tahu siapa yang buat ini gitu. Ya kan, tapi kalau secara logika saja dari misalkan dia nih lagi ternak babi ya kan, lalu tiba-tiba babinya loncat semua kan, ya otomatis dia bingung juga karena babi kan tuh kayak mungkin dia pikir ya memang babinya mau loncat sendiri gitu kan, dia nggak tahu asal usul ternyata ada roh-roh jahat yang masuk gitu kan. Bisa saja jauh itu babi-babinya dari tempat Yesus mengusir setan itu. Iya gitu. Sepakat kan Yesus itu turun ke dunia menjadi manusia? Iya, betul. Sesuai dengan sepakat dong. Mantap. Nah, sepakat dong. Yes. Sepakat dong kalau Yesus ini ketika turun menjadi manusia maka dia harus mematuhi hukum-hukum, norma-norma, peraturan dari manusia. Kalau misalkan sepakat nggak sepakat, ini bukan sepakat nggak sepakat ya, tapi apa yang tertulis aja di dalam Alkitab. Kalau dari saya, kalau misalkan ada di mana Yesus melanggar ya, dalam artian bagi misalkan contoh ya, salah satu contoh, kalau orang makan tuh tangannya kotor ya kan, dicuci dulu. Itu menurut adat istiadat orang Yahudi dan juga menurut akal sehat manusia kan, gitu otomatis. Nah, waktu ada satu peristiwa di mana murid-muridnya belum cuci tangan langsung makan gitu, dan itu ditegur sama orang-orang Yahudi yang lain gitu. Bahkan ada petinggi-petinggi Yahudi kalau nggak salah menegur. Nah itu salah satu contoh yang tanda kutip melanggar dari norma-norma yang kita lihat ini kok kenapa nggak cuci tangan dulu gitu sebelum makan gitu. Ya itulah. Mungkin kalau di saat ya konteks sekarang saya melihat sendiri, saya mungkin bakalan bertanya juga kenapa nggak cuci tangan gitu. Nah itu jadinya gimana untuk keimanan Snail ketika makan nggak cuci tangan gitu kan? Itu kan zaman dulu belum ada apa namanya yang ini apa yang kayak apa antibiotik kayak gitu kan? Hand sanitizer gitu ya. Hand sanitizer belum ada kan? Iya belum ada. Pengetahuan tentang bakteri juga pun kan belum luas waktu itu. Nah itu kan jangan-jangan kan Yahudinya memberitahukan itu supaya tidak sakit perut, tidak dicontoh sama anak-anak kecil Yahudi yang lainnya gitu loh. Betul. Nah itu, jadi itu juga sebuah
Inilah kenapa ini bukan Tuhan ini gitu. Karena apa namanya? Ada beberapa pengajaran yang nggak bisa diselamatkan dengan ini alegori atau ini pemaknaan yang tinggi, itu nggak bisa diselamatkan. Contoh dua yang tadi apa, makan nggak cuci tangan, sama kenapa nggak pikir panjang ketika si roh jahat ini minta masuk ke babi, Yesusnya nggak, jangan ke babi, kalian masuk ke pohon aja, ini pohon nggak ada yang punya, atau ke tanah gitu kan. Karena Tapi memang 2.000 babi loh, lu bayangin itu. Babi anggap Tapi kalau 3.500.000. dari ini ya Pak, dari apa yang terjadi itu, peristiwanya itu Lu mau kan tahu si jawabannya roh nggak, jahat. Res? Lu mau tahu nggak jawabannya, Res? Mau. Babinya yang bego, mau terima aja gitu. Enggak, gini kan roh jahatnya kan diminta. itu kan diminta sama roh jahatnya untuk pindahkan kami ke babi-babi itu ya. Ya Yesus hanya ya, saya nggak bilang apa ya, mungkin mengabulkan gitu. Roh jahat masuk aja ke babi-babi itu. Gitu karena Nah iya, itu maksud gua. Kenapa nggak pikir panjang gitu kan? Oke, saya masukkan. Tunggu dulu. Ini babi ada yang punya nggak? Nanti kan si roh jahatnya hehehe. Kamu berarti di mengetahui situ, cara saya gitu. Nah, maksudnya berarti di situ kita bisa belajar. Kalau saya sendiri, saya bisa menangkap pembelajarannya adalah Yesus memberikan sebuah kedudukan di mana roh jahat ini lebih tinggi dari babi-babi gitu. Karena kalau misalkan babi-babi lebih penting dari roh jahat, maka roh jahat minta pindah ke babi-babi, Yesus nggak bakalan kasih. Tapi karena roh jahat lebih penting kayaknya dari babi-babi di saat itu ya, berarti permintaan roh jahat ini bisa lebih tinggi daripada si babi-babi yang bakal loncat ke air itu gitu. Atau Iya. ke mana itu? Kalau gue lebih ke seenggaknya Yesus menyediakan sedikit emas untuk para peternak babi supaya masih bisa hidup setahun 2 tahun kemudian bersama keluarganya. Seenggaknya gitu loh. Lebih ke situ. Mungkin kita nggak tahu ya apakah itu memang dikasih atau enggak, karena memang nggak tertulis juga kan. Tapi kalau karena dia nggak tertulis berarti yang enggak gitu. Enggak kan kayak gitu. Sama kayak gini juga. Sempat nggak Yesus membuat permintaan maaf atau memberikan pengganti pelipur lara ketika dia mengacak-ngacak meja-meja pedagang di Bait Allah? Oh enggak, itu justru dia marah. Betul. Nah setelah marah dia minta maaf nggak? Enggak, dia nggak bikin. Dia Enggak juga. Ya, kalau Diperbaiki nggak meja-meja yang rusak itu? Seingat saya dia nggak minta maaf sama dia nggak perbaiki gitu. Seingat saya. Yes, gitu kan. Ini kan tidak baik dicontoh oleh anak-anak kita. Ya nggak boleh dicontoh yang begitu, kecuali memang dia tahu apa yang dia lakukan gitu. Kecuali dia tahu rute kaburnya kemana. Enggak, dia tahu. Anak-anak maksudnya anak-anak, bukan Yesus. Nah, dia tahu yang dia lakukan kan. Itu kan konteksnya ketika itu kan bait Allah ya dari orang Yahudi. Tapi kan di bagian pelataran itu kan harusnya tempat bagi orang-orang non Yahudi, non bangsa Yahudi itu orang-orang dari luar untuk datang menyembah Tuhannya orang Yahudi gitu. Tapi mereka hanya sampai pelataran situ. Nah, masalahnya pelataran itu udah jadi tempat jualan termasuk jualnya misalkan ada binatang-binatang yang kayak burung gitu ya, yang bisa dikorbankan gitu ya. Jadi orang kan bawa jauh-jauh burung, mungkin ada yang nggak lengkap gitu. Ya, disitulah mereka beli lagi gitu. Nah, itu jadi udah bukan lagi tempat bukan rumah Tuhan lagi gitu kan. Dia jadi tempat jual beli gitu. Nah, itu kayaknya salah satu. Nah iya, sebelum dirusak properti para pedagang ini, Snail, apakah Yesus sempat memperingati dulu sebelumnya? Kalau di situ sih enggak ya. Kalau yang saya lihat enggak juga. Langsung dia Satpol PP aja, dia akan pemberitahuan dulu sebelum eksekusi. Satpol PP. Kalau dari sudut pandang Yesus ya, kalau yang dari sudut pandang Yesus, karena ini ada yang tertulis juga, di mana ada tertulis siapa yang kukasihi dia kutegur dan kuajar gitu. Maka mungkin ya itu dia nggak mau karena konsekuensinya adalah konsekuensi secara rohani kan. Jadi nggak masalah mungkin kalau dia lakukan itu ya. Kalau orang yang sadar dan bertobat berarti dia terlepas dari konsekuensi rohani itu harusnya. Konsekuensi rohani.
Apakah Seharusnya konsekuensi demikian, ya, rohani ini ya? Apakah konsekuensi rohani ini harus dibayar dengan kerugian fisik? Kalau dari sudut pandang ini ya, di dalam konteks ini saya nggak tahu karena nggak ditulis apakah dia harus membayar dengan sudut pandang fisik dari apa materi fisik gitu. Yes, itu. Cuman lu nggak cocok kalau gua bawa ke moralitas, lu bukan penghujat soalnya. Jadi kita lebih ke sini aja, Bre. Mari kita tadi gua ngecek ombak-ombak lu gitu. Nah, kita dialog soal ini aja, Bre. Sampai ini ya, sampai Gurunda dan Kanda Yonat dan Bang Handi standby nih, gua temenin. Menurut lu Yesus ini disebut Allah dari mana? Silahkan. Nanti Ahifiniel, nanti. Iya. Yesus itu disebut Allah ketika dia ketika Roh Kudus tercurah bagi dia, itu dia menjadi manusia Allah. Tapi mungkin yang dimaksud adalah Allah sepenuhnya kan? Iya, memang Allah gimana? Konsep Allah ini gimana di Kristen? Kok ada Allah sepenuhnya? Memang ada Allah setengah ya? Ya, kalau dari apa yang tertulis ya, apa yang tertulis ketika Yesus di dunia kan dia manusia. Oke. Ya kan? Nah, ketika dia dibaptis, lalu turun Roh Kudus, lalu Roh Kudus itu menjadi itu dibaptisnya di mana? Di sorga atau di dunia dibaptisnya itu? Di dunia. Di Yohanes Pembaptis kan? Yohanes Pembaptis. Oke. Mungkin pernah dengar. Nah, iya, Matius 3:16. Iya, kayaknya abang ini ya lebih banyak baca mungkin daripada saya. Iya, karena gini Snell, dari gua membaca tanpa indoktrinasi gereja dan juga pendeta-pendeta ya, gua membaca dengan objektif. Yesus ini manusia. Iya, benar manusia. Baik dari Eugalion ya, MMLJ, atau dari kisah-kisah dari murid-muridnya gitu loh, sampai Wahyu. Dia konsisten manusia, nggak pernah jadi Allah dia. Iya. Tapi kan memang ini apa ya, bisa dikatakan saya nggak mau retorika ya, cuma memang ada tulisan di dalam Kejadian kan, ketika manusia dijadikan itu, manusia dijadikan serupa dengan gambar Allah, bukan Allah yang dijadikan serupa dengan gambar manusia gitu. Jadi bisa dikatakan kalau mengutip perkataan Yesus, dia mengatakan sendiri manusia adalah Allah justru. Nah, ini di mana itu manusia adalah Allah? Oke, seru ya. Bentar. Gua tahu itu. Iya. Saya pernah baca tapi saya nggak hafal apa. Yohanes 10:34. Ya, coba. Itu lebih kontroversi lagi harusnya coba. Enggak, ini nggak kontroversi kalau kita mengerti bahwa Allah itu jatuhnya Elohim sebagaimana Musa. Iya, betul Elohim. Elohim. Yohanes 10:34. Jadi konteksnya Allah ini berbeda ya dengan apa ya, ini Elohim ya dalam artian sesembahannya gitu. Oke. Atau kata Yesus kepada mereka, ya, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Yes, gitu itu. Selamat datang di kebenaran. Nah, sekarang yang gua tanya, kalau semua manusia adalah Allah, lalu apa spesialnya Yesus untuk disembah atau dijadikan? Silakan. Oke. Jadi walaupun tulisannya manusia adalah Allah, tapi tulisannya adalah di dalam Kejadian itu kan, di dalam apa ya, Yohanes. Iya. Ya, di mana manusia itu udah jatuh ke dalam dosa kan, gitu. Dan kehilangan kemuliaan Allah, gitu. Jadi manusia adalah Allah, tapi dia udah kehilangan kemuliaan Allah, gitu. Nah ini Snell, gua akan paksa untuk konsisten ya. Di mana ada Tuhan mengatakan manusia kehilangan kemuliaan Allah? Oke, bentar ya, saya cari dulu. Silahkan. Karena gua adalah yang paling sola scriptura dari semua Kristen yang ada dan juga Muslim. Gue sola scriptura, apa yang tertulis itu aja yang gue baca. Oke, bentar. Oke. Nah, ini sorry bukan Yohanes, maaf. Ini saya agak lupa. Roma 3:23 ya. Kembali lagi. Roma. Lagi. Nah,
tulisan Paulus, oke. Iya. Izin Bang Kores, Aki Kores ini dipastikan dulu Pion ini Kristen atau Muslim? Pion, silakan dibuka mikrofon. Kristen. Oke, siap, di mute. Roma. Itu di Japri Gurunda, coba udah beres belum badmintonnya? Lanjut. Lagi ini Bang Zoma, lagi hujan di sana di Makassar. Oh, alah, Di oke. sini juga. Lanjut. Roma 3 siap. Roma 3 berapa? Ayat 23. Roma 3 23. Oh, ini ya. Ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan Allah. Oke, perkataan Paulus 1 gue hitung. Yang Yesus mana? Atau Bapak? Bentar ya, harusnya dia ini merujuk juga sih. Coba. Boleh. Buset, mesin ketik, Bre. Itu mesin ketik ada USB-nya itu disambung ke monitor. Soalnya saya ini pakai ini kan TikTok harus pakai HP ya. Dan kalau saya itu cari data ya gini aja gitu pakai komputer. Nggak apa-apa. Sama kok, gue juga ini laptop kok. Iya, soalnya saya udah lumayan lah kalau baca, tapi koordinat ayatnya itu saya sering lupa gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Kita nungguin kok, waktu panjang. Untuk kebenaran waktu panjang. Dan semoga Snell dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang menciptakan Yesus dan seluruh manusia yang ada. Amin. Bentar, ini saya lagi cari. Oh, bentar amin ya, oke, nggak apa-apa. Oke, kayaknya nggak ada sih. Kayaknya nggak ada. Oke, berarti dari Paulus sumbernya 1 dari Yesus. Balik lagi. Kamu adalah Allah itu ya, itu. Iya aja. Nah, jadi Yesus ini balik lagi kita ke pertama ya, karena kita udah tahu sumbernya kemuliaan Allah itu Paulus. Balik lagi sekarang. Jadi di mana orang-orang Kristen ini mengatakan Yesus adalah Allah? Dari mana sumbernya? Oke. Itu dari nubuatan ya, pertama nubuatan. Tapi memang ketika dia naik ke surga, sebelum naik ke surga, itu dia mengatakan bentar. Sebelum naik. Bentar. Dari ini dulu lah. Dari nubuatan dulu ya. Yesaya itu kalau nggak salah ya. Di Yesaya. Oke, Yesaya berapa? 7:14, 96, 553. Yesaya. Itu ada tulisannya Allah yang perkasa tuh. Oh, Yesaya 7. Yesaya 9 nomor 6 itu. Iya. Tunggu. Allah yang perkasa. Coba. Tadi Paulus ngomong kebenarannya Roma 3:23 ya. Roma 3:23. Ini supaya nanti tersadar kalau Snail itu segala bentuk vital keimanannya datang dari perkataan Paulus dominannya gitu. Sekarang kita ke Yesaya. Oke. Yesaya Yesaya 9. Ini mah anak darah, Deng. Oh iya benar. Nah ini anak darah 7:14. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu ya. Snail, kalau keluar TikTok, kalau ngomong suaranya nggak masuk ke TikTok, kita nggak bisa dengar. Oke, ini udah kedengeran lagi? Ini udah kedengeran sekarang, silahkan. Iya yang itu, Allah yang perkasa. Oke. Nah, bisa dibuktikan satu-satu Yesus disebut seperti ini? Iya betul, bisa. Silahkan. Oke, penasihat ajaib itu ketika dia naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Maka itu menjadi duduk di sebelah kanan Sang Bapa menjadi tangan kanan Sang Bapa. Tangan kanan adalah penasihat, ya kan? Jadilah itu penasihat ajaib. Tertulis di mana? Oke. Di dalam tulisannya di Mazmur ya, tapi Yesus juga mengatakan itu setahu saya. Dan itu merujuk di Mazmur. Coba cari Tuhan berfirman kepada Tuhanku. Coba.
Tuhan berfirman kepada Tuanku, kalau nggak salah pakai Tuan ya, bukan Tuhan. Tuhan berfirman kepada Tuanku. Berfirman. Oh, ini Ibrani, Bre. Tahu gua. Itu dari Mazmur itu. Ada Iya. dua sih, satu di Perjanjian Baru, satu di Perjanjian Lama. Nanti ini gua kasih lihat perbedaannya. Pertama kita ini makan waktu ya, tunggu bentar. Mazmur itu di sini ya, Ezra, Mazmur. Oke. Tunggu. Ini terus Ibrani 1. Ini sama satu lagi. Yang ini ya, Ibrani 1:8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Itu ya? Enggak, bukan. Yang bentar ya, coba saya cari. Yang mana? Gimana kata-katanya? Ada kutipannya, Tuhan berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu berada di tumpuan kakimu. Itu sih. Ini di Mazmur ya. Mazmur 110 ayat 1 coba. Lalu dikutip sama Yesus gitu nantinya di Injil. Mazmur 10. Mazmur 110 ayat 1. Mazmur 110 1. Dikutip Yesus Dikutip Yesus itu di Matius 22 ayat 44. Matius. Itu ada 3 sih, tapi coba dulu di Matius 22 ayat 44. Iya. 23 ya, bukan 22 ayat 44. Oh alah. Iya, Matius 22 ayat 44. Iya. Ini Mazmur 110:1. Mazmur Daud, demikian firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini kan? Iya. Oke, terus di sini Matius 22:44. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Bingung itu. Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Ini gue ngerti kalau di dalam Ibrani di Yahudinya ini ke Abraham. Cuman gue nggak melihat ini penasehat ajaib itu. Enggak, tapi itu bukan Abraham, karena Abraham kan itu udah nggak ada di zaman Daud gitu. Oh bukan, kalau maksudnya dari Yahudinya nggak ada masalah itu, nggak ada masalah. Maksud gua, kenapa ini jadi penasehat ajaib? Nemu di mana kata penasehat ajaibnya? Karena dia duduk di sebelah kanan Tuhan. Duduk di sebelah kanan Tuhan.
Dia menjadi. Oh, berarti ini mah interpretasi ya jatuhnya ya, bukan tertulis. Betul, interpretasi, tapi juga ada satu yang lebih jelas gitu. Oke, boleh, di mana yang lebih jelas? Ya. Ini ibaratnya kan udah ke depan ya. Kalau kita mundur ke belakang, maka ketika dia menciptakan langit, menciptakan manusia, menciptakan baiklah kita, gitu. Menciptakan. Ini. Ya. Kejadian 1:26, udah dong. Nggak salah. Baiklah kita, gitu. Baiklah kita menjadikan manusia. Di sini Yesus. Itu ada Yesusnya. Ya, kalau kita percaya itu Bapa dan Anak. Oh, berdua, Roh Kudus nggak ikut ya? Nah, itu nanti kita lihat apakah ada atau enggak gitu. Karena ada yang bilang ada yang bilang enggak. Tapi intinya Bapa dan Anak di situ. Oke, Bapa dan Anak. Terus kalau misalnya kita lihat ke ini gimana? Tunggu. Kejadian, nah ini. Baiklah kita turun dan mengacau balakan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak lagi mengerti bahasa masing-masing. Ada Yesus juga di sini di Kejadian 11:7. Iya, kalau misalkan itu kan berarti konteksnya Bapa dan Yesus ya. Elohim yang berkata itu. Oh, kalau gitu Yesus ketika lahir di Maria itu turun yang kedua kalinya dong? Enggak, itu kan dalam artian kalau dia udah turun ke bumi itu udah banyak kali gitu. Bukan, tapi ketika inkarnasi itu kan beda, dia lahir gitu. Tapi itu kan dia turun lebih ke turun langsung gitu. Nggak pakai lewat jalur inkarnasi ya, tanda kutip ya. Nah, terus nanti kan turun yang kedua kali gimana posisinya? Itu lahir lagi atau inkarnasi lagi? Waktu itu kan dia turun sebagai Allah ya, sebagai Elohim, yaitu baiklah kita turun itu kan Elohim. Tapi ketika dia turun menjadi manusia itu pertama kali dia menjadi manusia gitu. Itu pertama kali jadi manusia. Terus nanti yang turun di akhir zaman keilahiannya gitu. Nah, yang kedua kali itu dia datang sebagai Tuhan gitu. Berarti sama ini bisa dihitung 3 kali nggak? Enggak, kan konteksnya dihitung pertama kali ketika dia menjadi manusia gitu. Oke. Yesus kan. Sebelum itu kan belum ada dikenal Yesus Kristus kan gitu. Oh, dibawa ke sana. Oke. Iya. Nah, kalau gitu ini juga jatuhnya interpretasi ya. Iya, memang kebanyakan kalau kita bicara mengenai nubuatan semua interpretasi dan itu yang menjadi iman gitu. Jadi iman dalam artian ya semua yang tertulis itu yang kita imani. Dalam artian? Ya, bukan artian. Wah, kalau gitu, gitu. Iya, berarti nggak langsung ada tabir, ada pagar gitu. Keimanannya Snail dan kawan-kawan Kristen yang diwakili Snail ini, mereka mengimani interpretasi terhadap kitab suci, bukan mengimani kitab sucinya, kan gitu. Jadi kalau kami sih lihatnya gitu. Kalau Kristen kita kan itu yang intinya adalah 4 Injilnya kan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, yang tadi kita bicarakan itu ada di dalam Injil. Itu yang kita imani gitu. Dan Injil itu yang kita bilang interpretasi ataupun menggenapi semua nubuatan yang terjadi di Perjanjian Lama gitu. Masalahnya kan memang dari orang Yahudi kan. Kalau Yahudi memang agamanya Yahudi, mereka nggak percaya gitu, nggak percaya interpretasi bahwa Yesus itulah yang dinubuatkan gitu. Maka Yesus ini dinubuatkan sebagai apa? Tuhan menjadi manusia, Allah menjadi manusia. Yesus ini dinubuatkan. Kalau di dalam tulisan-tulisan itu dia dinubuatkan adalah nabi yang akan datang yang pertama. Lalu dia dinubuatkan sebagai seperti yang Yesaya tadi itu ya, di tulisan semua yang di Yesaya itu gitu. Yesaya itu apa yang lupa? Yang tadi Oh, ini ya. Yang penasihat ajaib, ini interpretasi. Allah perkasa, ini interpretasi juga. Ya, itu kan yang nubuatkan yang interpretasi. Kalau misalkan memang dianggap interpretasi di Injil, maka itu digenapi dalam Injil gitu. Jadi Injil yang menjadi kekuatan kita itu bukan dasar-dasarnya adalah Injil ya, bukan misalkan tulisan ini tulisan itu, enggak. Itu setelah Injil maka interpretasi mereka terhadap Injil gitu. Jadi Injil kayak menginterpretasi Perjanjian Lama ini dan tulisan-tulisan para rasul dan semua di kisah para rasul itu interpretasi dari Injil gitu. Kalau memang Oke. Gitu. Nah terus berarti kan ini penasihat ajaib itu interpretasi, Allah yang perkasa juga interpretasi. Kemana ini interpretasinya? Oke.
ketika dia ini ya, ada tulisan di mana tulisan gini, tidak ada seorang pun yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi umatnya atau yang menyelamatkan umatnya gitu. Coba cari. Bertindak. Ya, bentar ya. Bertindak bagi umatnya. Nggak ada. Bertindak bagi. Mungkin Tuhan, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Waktu untuk bertindak. Tidak ada telinga yang tidak ada mata yang seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Ya, kurang lebih itu. Oh, ini Yesaya 6:4 berarti. Bukan digenapinya di Yesaya juga berarti ini Yesayanya. Itu digenapi ketika Yesus mati di kayu salib gitu. Jadi ketika dia lahir, jadi kan ketika dia lahir sampai dia mati di kayu salib, itu nggak ada yang tahu kan kalau dia Allah gitu. Dia nggak ungkapkan dan nggak ada yang bilang dia Allah di situ. Bahkan dia nggak ungkapkan. Jadi nggak ada seorang pun yang melihat gitu. Ya kalau nggak ada yang mengungkapkan baik Tuhan maupun manusianya, kenapa dibawa ke sana gitu loh? Ya, justru itu yang tergenapinya kan memang nggak ada yang melihat. Nggak ada yang melihat dia. Kalau kayak gitu konsepnya, Senel, kalau kayak gitu konsepnya, ini ya Superno juga ya, Superno misalnya ada orang namanya Superno gitu kan, dia misalnya mati membela negara, itu juga bisa jadi Allah yang bertindak bagi orang-orang yang menantikan dia, karena tidak ada legitimasi. Siapa aja bisa jadinya. Nah, jadi kita kan ini Kristen ya, kita awalnya percaya karena Injil gitu, karena Injil. Jadi ketika itu sudah terjadi, baru kita muncul gitu, kita percaya gitu. Kita belum ada ketika zaman Yahudi, sebelum ada tulisan Injil atau sebelum ada pekabar Injil, kita belum ada gitu. Gitu. Jadi apa yang tertulis dalam Injil itu yang itu yang kami imani menggenapi dari nubuatan-nubuatan ini gitu. Nah, Senil, ini gue kasih tahu ya dari apa yang lu jelaskan selama gue mencoba mengerti. Ini deh. Ada tulisan yang benar-benar tidak ada seorang pun. Nggak tahu. Ini tidak ada telinga seorang Allah yang bertindak bagi orang-orang yang menantikan Dia. Ini yang gue dapat saya. Bertindak bagi kan? Gitu. Nah, jadi kok konsep. Nanti kalau udah dapat di iniin aja. Jadi kalau buat gua, kalau misalnya memang lu bener-bener cuma baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, lu nggak akan menemukan semua nubuatan di perjanjian lama itu digenapi oleh Yesus gitu kan? Nggak akan menemukan itu. Karena dalam nubuatan orang perjanjian lama, contoh misalnya perjanjian lama nih, ini yang sering dihindari kalau gue dialog sama apologetnya Kristen, polemikusnya Kristen atau penghujat Kristen, gue bawain Yeskiel 45:22 misalnya. Ini nubuatan yang dipakai oleh Yahudi untuk menunggu Mesias mereka. Di sini dikatakan, tahu timelinenya sejarah ini ya, tahu timelinenya sejarah raja-raja Yahudi ya? Ya hanya yang terkenal aja gitu. Oke. Jadi Yeskiel ini di zaman Raja Hezekia. Di zaman telah berlalunya Hezekia. Jadi udah nggak ada raja-raja. Sehingga semua yang ada di Yeskiel itu nubuatan untuk akhir zaman. Semuanya itu. Nah, sekarang kita lihat nubuatan itu ya. Di Yeskiel 45:22. Pada hari itu raja harus mengolah lembu jantan sebagai korban penghapus dosa karena dirinya dan karena seluruh penduduk negeri. Apakah ini digenapi oleh Yesus? Mengolah lembu jantan sebagai korban penghapus dosa karena dirinya dan karena seluruh penduduk negeri. Ini bukan penyaliban, tetap lembu jantan nanti di akhir zaman. Gitu. Ya, kalau misalkan Yesus kan itu kan dianalogikan sebagai lembu ya. Bukan lembu, sorry. Bukan, Yesus anak domba. Iya, anak domba. Nah, di situ juga. Nah, perhatikan kan anak domba yang tidak bercacat. Kita lihat nih, kita lihat bedanya anak domba dan lembu di imamat. Ini ya, ini Yahudi punya. Nah, misalnya ini ini lembu ya, ini lembu. Nah, lembu itu kalau misalnya kita lihat, jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor yang jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu perkemahan pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran untuk itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Gitu. Nanti di
Nah itu ini ya, itu apa namanya, korban lembu. Nanti di Imamat 4 juga lebih jelas gitu. Apa sih itu pendamaian? Nah, pendamaian itu dijelaskan di Imamat 4. Di sini. Seekor lembu jantan muda yang tidak bercelah sebagai apa? Korban penghapus dosa. Jadi yang korban penghapus dosa itu lembu. Yesus ngambil julukannya anak domba. Kita lihat apa itu anak domba. Nah, kita lihat di Imamat 1 domba. Domba. Nah. Nah ini. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Yesus jantan. Itulah korban bakaran. Suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jadi beda gitu. Kalau domba itu baunya menyenangkan bagi Tuhan, kalau lembu itu untuk menghapus dosa. Gitu. Itulah kenapa kalau domba itu korban bakaran disebutnya, kalau lembu korban penghapus dosa. Fungsinya beda. Fungsinya beda. Imamat ini bukan editan, bisa dibaca sendiri. Jadi Imamat 1 sampai 17 itu membahas seluk-beluknya korban dalam Yahudi. Nah, inilah kenapa gue bilang kalau lu baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, selain lu akan menemukan kontradiksinya dengan perjanjian lama, lu akan menemukan Yesus itu benar-benar manusia. Manusia yang baik, yang diikuti oleh murid-murid, dan pengajarannya itu dibenarkan gitu. Segitu aja. Segitu aja. Kenapa mau disalibkan gitu? Nah, itu tuh penyaliban itu bukan nubuat kalau kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita ambil Yohanes 11. Kalau bacanya sampai sini ya. Bang, boleh ngomong bentar nggak sih? Tunggu dikit. Nah, di sini di Yohanes Yohanes 11 atau Yohanes 21 ya? Oh iya, Yohanes 11. Nah, di sini. Yohanes 21. Gimana sih? Lupa gua. Padahal ini udah data gua dapat terus langsung gua kasih Gurunda. Ini bagus ini. 29 ya coba. Iya, Yohanes 1:29 itu yang anak domba Allah. Iya. Nah, ini lihat ini. Ini alasan Yesus disalib. Ini yang nggak dibawakan oleh kawan-kawan Kristen ketika sedang pengajaran Bible gitu. Ini setelah Yesus bermujizat apa ya? Ini ketika dia membangkitkan Lazarus gitu. Nah, dia kan membangkitkan ini juga sering dipotong. Dia berdoa dulu kepada Bapa. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku gitu kan. Nah, tujuannya apa nih? Ketika Yesus berkata seperti ini di depan orang banyak ketika dia bermujizat. Tujuannya adalah aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Tentang apa? Tentang engkaulah yang telah mengutus aku. Nggak pernah tentang engkaulah yang satu hakikat denganku. Enggak begitu. Iya betul. Siapa yang bilang hakikat? Iya kan? Iya itu Tritunggal itu sering begitu tuh. Satu hakikat 3 pribadi kayak gitu. Nah, udah kayak gitu, perhatikan di sini. Nah, habis sebuah pernyataan yang besar dan tegas bahwa Yesus ini utusan, maka dilanjutkan dengan alasan Yesus ingin dimatikan. Di sini di Yohanes 11 45 sampai 53. Oke, kita baca ya dari 45. Ketika sudah melihat kejadian tersebut, banyak di antara orang-orang Yahudi ya. Bang, bentar. Ini ada yang bilang saya nggak mewakili Kristen katanya. Ini saya mau kasih tahu aja dulu. Saya tuh nggak interpretasi, nggak berusaha untuk nggak interpretasi apapun. Jadi kalau dia tulis seperti itu, ditulis seperti itu, justru karena saya mengimani bahwa isi Alkitab itu pasti akan membela isinya sendiri gitu. Jadi nggak perlu saya bilang ini itu apa dan sebagainya gitu, kayak ya seperti tadi misalkan kata hakikat itu dari mana gitu sebagainya. Lanjut aja. Mantap ya gitu. Nah, nanti di sini yang Snell akan tahu gitu, isi Bible itu membela Bible dari siapa. Itu yang nanti Snell harus tahu. Nah, kita lanjut ya.
Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi. Nah, perhatikan, ini penting nih, momen orang-orang pergi kepada Farisi nih. Dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Gitu. Iya. Jadi bahan pikiran nih. Orang-orang Farisi tahu, wah ini Yesus memang benar-benar membuat mujizat gitu. Lalu dibilang di sini, apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan ini alasan Yahudi kenapa ingin membunuh Yesus. Orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Selamat datang di kebenaran. Itu alasannya Yahudi. Bukan alasan mengenai menggenapi perjanjian lama, nggak begitu. Berikutnya, tetapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf. Bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita, bukan bangsa dunia, untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Jadi mending Yesus ini dimatikan aja lah supaya apa? Orang-orang Roma nggak datang dan merampas tempat suci. Jadi dan bangsa kita juga selamat. Satu orang aja yang mati, amputasi jatuhnya. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar. Pada waktu itu ia bernubuat, selamat datang di kebenaran, bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Gitu. Ini masih lanjut nih. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Jadi penyaliban, pembunuhan Yesus baru terjadi dan termaktubkan itu di Yohanes 11:53. Kalau kita nyari timeline, semenjak Yesus bermujizat, bukan semenjak zaman Yesaya. Bukan semenjak zaman Yesaya. Kenapa? Karena yang di zaman Yesaya sudah pada meninggal ketika Yesus lahir. Gitu, Senel. Silahkan. Iya, jadi maksudnya itu masalahnya di mana? Karena kan nubuatan itu kan akan terjadi. Gak mungkin ketika dia bernubuat, misalkan ya, kalau kita percaya Yesaya bilang tentang dia akan disalib, misalkan ya. Lalu Yesus lahir langsung disalib gitu. Itu nggak mungkin kan. Jadi harus ada kronologinya kan. Maka kronologi itu akhirnya terjadilah seperti yang tadi yang dibaca itu. Jadi orang-orang yang nggak suka ya mereka yang memanfaatkan semua situasi ya untuk berusaha terlepas dari Roma kan tadi gitu. Tapi ternyata dalam mereka melakukan itu justru nubuatannya tergenapi gitu. Yesus mati di kayu salib. Kan Yesus sendiri yang bilang, aku akan pergi ke Yerusalem, anak manusia akan mati 3 hari dan sebagainya, itu ada ditulis. Iya ya. Seperti itu. Akhirnya kan nubuatannya terjadi. Maksudnya masalahnya masalah yang tadi itu apa masalahnya yang ketika mereka ingin membunuh Yesus di saat itu gitu. Kan memang kalau dia terjadi berarti ya tergenapi dong gitu. Gitu. Nah iya. Nah, perkara tergenapi mengenai kasus Yesus ini, kawanku, itu tidak pernah satu kali pun disebutkan dalam perjanjian lama. Apa sih yang gak pernah disebutkan? Penyaliban. Penyaliban itu gak pernah disebutkan. Kenapa gak pernah disebutkan? Karena penyaliban ini kuasa hukum Roma, my bre. Bukan kuasa hukum Tuhan. Penyaliban itu haknya orang-orang pagan, bukan haknya Tuhan itu. Itulah kenapa penyaliban ini sangat kontradiksi dengan perjanjian lama. Kematian, hukum kemati di perjanjian lama itu ada 4. Dibakar, dipenggal, dirajam, dan satu lagi apa itu ya? Satu lagi gue lupa. Tapi nggak ada yang namanya disalib, itu nggak ada. Digantung. Di atas digantung, pohon. Bukan disalib gitu. Di atas pohon. Iya, digantung di atas pohon. Iya. Gitu. Nah, kalau digantung, harusnya Yesus yang luka bukan tangan, tapi leher. Kalau digantung. Ya, tergantung juga kan tulisannya gitu. Digantung gitu. Bisa aja digantung di mana saja gitu kan. Yang penting gini. Bukan ini kita iya ya.
Oh, ya. Jadi kan kalau konteksnya itu dia ada tulisannya kan terkutuklah orang yang tergantung di atas pohon gitu. Itu di perjanjian lama gitu. Nah, itulah yang menjadi penggenapan untuk Yesus mati di atas kayu, kan salibnya dari kayu, itu kan dari pohon gitu. Maka penggenapannya terjadi seperti itu gitu. Saya nggak tahu kenapa harus disembunyikan. Kenapa kayak kita pakai layer tuh ya? Dia harus disembunyikan itu dibilang salib. Padahal memang salib itu kan diambil dari kayu pohon gitu, dari pohon. Maka tergenapilah di situ gitu. Dia tergantung di atas pohon yang memang menjadi salib di situ, gitu. Maka dia jadi terkutuk di situ. Tergenapi kan? Iya. Enggak gitu, karena di sini digantung ini adalah nama hukuman, bukan nama posisi mayat gitu, bukan. Karena itu sih, karena hukuman itu mati itu, karena iya. Ya, karena itu juga salah satu di mana lanjutnya dulu. Di mana orang-orang Yahudi pun nggak bisa percaya karena memang untuk penggenapan nubuat yang harus benar-benar detail dan harus benar-benar sama persis dengan tulisan yang apa adanya tulisan begitu, dan dia harus mati seperti itu, dia harus terjadi seperti itu nggak ada yang exactly gitu. Tapi dia hanya kayak misalkan dibilang kayu, yang penting itu dibilang pohon, yang penting itu ada elemen pohonnya, maka terjadi gitu. Nah, itu yang biasa terjadi penggenapan seperti itu gitu. Itu masalahnya. Makanya orang Yahudi pun sampai sekarang dia nggak mau, ini salah nubuatannya nggak sama persis gitu. Justru yang sama persis si Yudas kan. Iya gitu. Sama gini juga Snail, kalau lu mau belajar lebih jauh gitu. Nanti kita bahas Yesaya 9 ya. Ini tuh sebenarnya untuk siapa gitu kan. Dan ini lebih layaknya kemana gitu. Yesus itu menghapus dosa kan? Dia konsepnya kan gitu kan. Dia itu adalah Allah yang mendamaikan. Menghapus dosa supaya apa? Mendamaikan hubungan kan gitu kan? Gitu. Nah, dalam kitab-kitab yang Yahudi yang pelajari, ya Raja Damai gitu kan. Nah, tapi dalam kitab-kitab yang Yahudi pelajari gitu dari Torah mereka, kitab nabi-nabi dan juga ayat-ayat ayat-ayat surah ini puji-pujian gitu. Yahudi itu mereka itu diselamatkan dari penjajahan bangsa sebagaimana Musa menyelamatkan mereka dari penjajahan Mesir. Nggak ada bahas neraka di sana. Ya, jadi ketika Yesus datang, aku akan menebus dosa-dosa kalian, akulah Mesias menebus dosa. Di mana konsep Mesias menebus dosa? Yahudi bingung. Di mana konsep Mesias menebus dosa gitu loh. Kamu ini tahu Mesias dari mana? Dari hukum Taurat gitu. Nubuatannya ada Mesias. Di mana tertulis Mesias? Ditanya begitu Yesus. Bingung dia mau jawab apa. Karena kalau dibaca sampai akhir itu dari Kejadian sampai Maleaki, nggak ada sama sekali Mesias tertulis. Sama penyaliban, dua kata. Sama baptis, tiga kata. Kan gitu. Makanya inkonsistensi kemana-mana. Sehingga memang terputus itu. Lalu Yesus ini membagikan orang mati. Memberi makan orang miskin gitu kan. 5.000 ikan, 2.000 roti. Terus menyembuhkan orang sakit gitu. Nah di situ tuh Yahudi tuh oke, fine, siap. Sekarang kapan kita dibebaskan dari penjajahan Roma? Oh enggak, saya enggak ke sana. Oh ya udah kalau gitu bukan Mesias kami. Kamu bagus menyembuhkan orang, tapi kamu bukan Mesias kami. Karena Mesias itu menyelamatkan orang-orang Yahudi dari penjajahan. Contoh kayak Otniel, kayak Ehud, kayak Musa gitu kan, kayak Softim gitu. Terus kayak apa? Aduh, ya itulah, itu orang-orang yang gue sebut. Itu baru tuh Mesias. Nah, Yesus nggak ke sana gitu. Jadi gimana Yahudi mau mengimani Yesus sebagai Mesias? Jangan Allah menjadi manusia dulu deh, karena konsepnya berbantahan dengan Yehud. Menjadi Mesias gitu. Kalau misalnya semua yang dinubuatkan dalam Taurat mereka itu tidak tergenapi, sebagaimana Musa menggenapi keelohimannya dia menyelamatkan bangsa Israel. Itu. Habis ini gue ke Yesaya sekarang. Silakan, Snell. Bang, ya, jadi memang ngomong nggak sih? Bang, sorry. Oh iya, tunggu Snell. Iya, silakan. Dedi. Tunggu Snell ya. Dedi Iron atau Kristen? Astagfirullah. Dedi Islam atau Kristen? Oh, Kristen. Oke, siap. Gue bentar doang kok.
Tadi gue mau tidur, apa namanya, scroll TikTok, aku lihat ada live pas kebetulan bahas tentang ketuhanan Yesus. Ya. Sebenarnya sih ada ayatnya sih di Kisah Para Rasul, kalau mau coba kita baca. Coba aja, nggak apa-apa. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi kan kita tadi apa namanya, kayak abang Perah ya panggilannya ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, lanjut. Sorry bang kalau salah. Aman. Terus aman, ya. gimana? Nah, apa namanya? Gua bacain aja lah ya. Menjadi Tuhan dan Kristus kan? Oh, enggak, bukan. Sebelumnya aku terima kasih sama si Bang Ismail itu, dia kayaknya luar biasa lah gitu. Pas ku dengar dari tadi, memang bener, Bang Perah, apa namanya, kalau kita orang Kristen sih apa yang terus di Alkitab ya itulah yang kita imani gitu. Sama kayak saudara-saudara kita yang Muslim juga kan pasti mengimani Al-Quran gitu. Iya. Harusnya gitu, Dedi. Harusnya yang tertulis, bukan yang diinterpretasikan. Harusnya. Bukan. Nah, aku di sini nggak mau Tunggu dulu. Kores bagi juga teman menjawab, ya jangan kamu aja. Ya lu ngomong lah itu Gurunda sama Kandayonat. Udah dari tadi gua mau gantian. Baru datang lu ya. Sampai mana tadi bang? Silakan Det. Ini bukan masalah Oh sampai ini ada sih tertulis. Ya di kisah mungkin buat Bang Ismail juga kalau belum pernah bang ya. Sorry bang kalau itu bukan masuk menggurui. Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sih. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, dari situ sih kalau ditanya kok orang Kristen mengangkat Yesus sebagai Tuhan, bukan orang Kristen yang ngangkat, tapi Allah sendiri yang menjadikan Tuhan dan Kristus gitu. Nah, untuk itu tadi Bang, sebenarnya nggak pengen gabung sih tadi, cuman karena ada itu ada pertanyaan itu tadi, makanya Dedi belum ngerti. Kenapa? Ini Dedi gue kasih sedikit insight ya. Tuhan dalam perjanjian baru itu bukanlah pencipta alam semesta. Okay. Yang awal dari dan yang akhir enggak. Tuhan di situ adalah Matius 28:18. Ya. Orang yang diberi kuasa oleh Allah. Betul. Gitu, my friend. Bentar bang, entah aku lupa. Makanya bang, konsep ketuhanan. Oh iya. Konsep ketuhanan antara Muslim dan Kristen itu kalau bisa aku bilang itu berbeda jauh bang. Gitu. Jadi nggak bisa disamakan karena memang konsepnya berbeda. Jadi kalau izin potong, kita kan di sini memang diskusi antar agama gitu, tapi ini bukan membandingkan gitu, kita hanya enggak, ditanya bang. Lalu kita menjawab gitu. Enggak, justru aku enggak membandingkan. Jadi makanya karena Bang Pera tadi nanya Tuhan itu di Matius seperti apa, makanya sebenarnya aku enggak mau ngarah ke sana, tapi makanya aku bilang konsep ketuhanan antara Kristen dan saudara kita Muslim itu berbeda gitu. Jadi sebenarnya aku cuman ini aja sih, cuman ngasih tahu karena ada tertulis di situ itu yang kami imani gitu. Dan juga Bang Ismail, dan Snell sama Bang Perah, aku memang karena banyak ya doktrin di Kristen gitu, banyak, bahkan gereja-gereja atau doktrin-doktrin, bahkan sinode banyak lah pokoknya. Jadi pengajarannya pun banyak menurut pengertian mereka gitu. Dan aku aku sendiri bingung dengan Tritunggal, dan aku bukan penganut Tritunggal gitu. Aku berani terus terang bilang only ya. Yes, Allah ya Allah, Yesus ya Yesus, Roh Kudus ya Rohnya Allah sendiri. Gitu. Oh, bukan Jesus only dong kalau gitu. Ini Unitarian kalau kayak gitu. Oh, bukan. Unitarian beda lagi, Bang. Bukan. Enggak, maksudnya Allah sama Yesus ini setara enggak? Bentar aku. Setara enggak Allah dan Yesus? Kalau pemahamanku secara Alkitab sih enggak. Enggak kan? Berarti yang di bawah yang mana? Bentar dulu Bang. Kan udah jelas di Alkitab bahwa udah jelas sewaktu dibaptis Tuhan Yesus dibaptis, inilah anak yang kukasihi gitu. Di situ udah jelas kalau
kalau kita ngomong anak ya itu jelas beda gitu kan. Bang, sorry Bang Senail kalau pemikiran kita beda ya. Di situ udah apa namanya? Udah tertulis jelas sih kalau kita menurut Alkitab gitu. Inilah anak yang kukasihi kepada Anjir, mantep banget, Bre. Gitu. Jadi mantap. Ini selangkah lu selangkah meninggalkan kesesatan udah. Bagus itu, Det. Allah dan Yesus berbeda. Dan Yesus tidak setara dengan Allah, gitu kan? Oh, itu kalau aku bilang sih ya terserah aku mau dihujat atau enggak ya, terserah ya. Itu udah Bukan, jangan di. Oh, enggak, sorry Bang. Gimana mau dihujat kalau lu belum tegas? Allah sorry. setara dengan Yesus atau tidak? Tidak, kan udah aku bilang tadi. Cuma Oke, mantap, sip. Cuma kan gini, makanya tadi ku bilang di awal tadi itu terserah, mungkin teman-teman Kristen itu mau hujat aku ya nggak apa-apa. Namanya kan ku bilang dari awal tadi, kekristenan itu doktrinnya banyak sekali gitu loh. Banyak banget gitu. Jadi yang satu saling menyesatkan, yang satu saling menyesatkan yang ini gitu. Yang satu ngomong ini palsu, yang satu ngomong ini asli. Tapi pas dia ngomong palsu, yang aslinya mana nggak bisa nunjukin kan gitu. Jadi ini menurut aku aja sih Bang. Aku nggak ngomong ini kepercayaan siapa, kepercayaan ini. Cuman yang aku baca Alkitab. Kalau abang tanya, abang Pera tanya apa namanya, Allah sama Yesus itu setara nggak? Nggak, kalau menurut aku nggak. Gitu. Kenapa aku bilang gitu ya? Contoh kalimatnya aja tadi apa namanya, masalah dibaptis itu. Menurut Bang Pera kan itu udah beda kan ya? Masalah apa? Yang dibaptis. Iya. Beda sama apa? Inilah anak yang kukasih, itu maksudnya kan itu udah bukan sesuatu hal yang satu gitu loh. Iya, udah bukan sesuatu yang satu gitu. Anak sudah tentu berbeda dengan yang memperanakan kan gitu. Iya, betul. Terus tadi aku mau ngomong apa ya, lupa tadi, udah kepanjangan sih tadi Bang. Apa yang mau lo bantah dari gua? Coba. Enggak Bang, kalau ngomong bantah-bantah Nggak ada. sih enggak. Sepakat. Masalah apa ya? Masalah apa dulu nih? Tadi tadi sih ini sih pembahasannya tuh titiknya itu dari Yesus itu menggenapi nubuatan-nubuatan di Perjanjian Lama. Udah di Betul situ. Bang, Kak. Kalau itu aku percaya karena pas terakhir Tuhan Yesus salib sudah selesai. Katanya gitu kan. Jadi oh ya Bang, pada apa? Tadi aku ingat apa namanya? Masalah apa tadi ya? Masalah korban itu Bang. Ya? Masalah korban itu. Cuman aku nggak mau bahas terlalu jauh sih karena pemahamanku juga kurang. Cuma sepengetahuanku aja. Kenapa pada saat itu kayak domba atau lembu segala macam kan? Nah, karena Allah Bapa apa namanya ya? Gini Bang, simpelnya gini. Jadi di dunia ini orang Yahudi dipakai Allah Bapa untuk sebuah suatu peraga gitu loh. Jadi yang dipakai Allah Bapa untuk adat atau untuk kayak kehidupan sehari-hari kayak di Indonesia apa namanya? Teladan, contoh. Contoh mungkin. Contoh untuk, tapi contoh kurang pas. Nggak akan bisa pas gitu loh. Nggak akan bisa pas. Kayak kehidupan di Indonesia gini loh Bang. Apa ya? Kehidupan Indonesia apa? Apa? Bentar, Bineka Tunggal Ika kehidupan Indonesia. Kayak kita bekerja gitu, cara kita bertata krama gitu. Apa namanya itu Bang? Moral, norma. Norma atau moral kayak gitu. Budaya. Budaya ya, budaya, norma, moral sama apa tuh ya, sejenis itulah. Untuk dicontoh oleh siapa? Enggak ada untuk dicontoh Bang. Oke. Jadi anggap aja Indonesia ini ya, anggap abang jangan tersinggung ya. Anggap aja Indonesia ini dipakai Allah Bapa untuk apa namanya? Selalu gue orang Jakarta kok, bukan Indonesia. Iya. Oh gitu ya, Jakarta dengar mana tuh? Iya lah, Indonesia lah. Jadi Indonesia ini dipakai Allah Bapa untuk apa ya? Jadi norma di Indonesia ini dipakai Allah Bapa untuk ngomong apa sih? Aduh. Untuk contoh bangsa yang lain. Bukan contoh. Untuk apa? Prototype. Purwarupa. Contohnya norma tadi itulah Bang. Iya, norma kepada siapa?
Norma. Jadi contohnya kayak mau penebusan dosa, mereka harus memberikan atau menyembelih suatu binatang yang bagus gitu loh, hewan peliharaan yang bagus. Jadi nggak bisa sembarangan kayak gitu. Bahkan kalau misalnya gue tanggapin ini lebih jauh, bahkan kalau misalnya korban penebus dosa itu nggak bisa diganti binatangnya. Bisanya diganti kalau misalnya orang yang nggak mampu, dia harus diganti sama kalau nggak burung tepung. Iya, merpati kalau nggak salah. Apa burung apa gitu? Tekukur ya. Iya. Ya, jadi tetap persembahan mereka itu tuh penghapusan dosa itu ya tergantung tetap kepada kemampuan mereka gitu. Nah itulah maksud gue Ded tadi tuh ketika Yesus disebut penghapus dosa nggak cocok karena dia anak domba bukan lembu. Penebusan dosa itu lembu dalam Yahudi, anak domba itu korban bakaran. Iya, makanya tadi Bang kalau aku bilang tadi aku nggak mau bahas itu karena akan berdebat lebih jauh. Jadi aku cuman yang masalah ketuhanan Yesus tadi itu aja. Ya siap. Gitu. Nah ini, nah mengenai ketuhanan itu selama Tuhan itu adalah Tuhan dan bukanlah sesembahan gitu kan, itu nggak ada masalah gitu karena tinggal definisinya aja diluruskan gitu sih. Tadi Snell juga sempat bilang Ded, kurang lebih sih sama gitu kan dibilang. Berarti Snell juga menganggap Allah dan Yesus tidak setara gitu. Ya, jadi Yesus adalah anak ya kan, sang anak ya kan. Dia berkata bahwa Bapa lebih besar daripada aku kan. Mantap, betul. Yohanes 14:28. Lalu ketika dia mau naik ke surga, dia katakan kepada Maria atau Marta kalau nggak salah, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, kepada Allahku dan Allahmu, dan kepada Bapakku dan Bapamu kalau nggak salah. Coba mana itu? Ini ya anak 20:17. Ini murid-murid lu cara meninggalkan gereja semua ini. Wah. Bentar. Mantap. Enggak sih, kalau aku sih enggak. Soalnya masih baca Alkitab. Enggak sih. Soalnya Alkitab yang aku imani. Boleh dibuka nggak yang tadi tuh? Iya, Yohanes yang mana ya? Yang Bapakku Bapamu itu? Iya. Coba. Oke, mantap. Oh, keren ini mereka berdua anak muda yang bisa. Sorry Bang, sorry. Iya. Aku cabut duluan ya, soalnya besok mau kerja pagi soalnya. Sorry. Ya, selamat bertugas. Siap. Ya, Ded. Yuk. Ded, thank you ya, Ded. Kamu udah berhasil membedakan manusia dan Tuhan itu sendiri. Ya, tapi bagi aku tetap Yesus Tuhan, Bang. Bagi aku tetap Yesus adalah Tuhan. Lo kok bisa sih? Loh, ada perduanya berarti ini, Om Andi, ada perduanya. Wah, mantap. Kok jadi begini? Ganti shift. Ininya kan memang di Alkitab ditulis gitu tadi. Definisi Tuhannya Tuhan, bukan yang disembah kan? Oh, kalau aku nyembah, Bang. Nah, ini yang mau dibahas. Kenapa tadi lu udah ngomong Bapak dan aku, Bapak lebih besar daripada aku, kenapa yang lebih kecil lu sembah? Loh, karena makanya Bang gini. Waduh. Aku di sini nggak mau berdebat, cuma tadi aku hanya memberikan ayat yang di situ tadi. Iya, aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, Tuhanku, Tuhanmu. Orang Yesus bertuhan kok. Kuncinya itu. Iya. Jadi intinya gini, makanya aku bilang dari awal itu konsep ketuhanan antara saudaraku Muslim dengan kekristenan itu beda Bang. Jadi nggak bisa. Yang nyamain memang siapa? Beda. Kenapa? Yang nyamain siapa? Emang beda banget. Loh, makanya kenapa Abang tanya kayak gitu? Karena konsep ketuhanan Abang itu saya ini di sini sama Kores teman-teman, saya pengen kau itu fungsikan akalmu, bedakan manusia dan Tuhan, itu doang. Gak ada yang lain, bro. Ya mengerti Bang. Tapi aku susah untuk menjelasin itu, maka akan jadi perdebatan. Iya, sulit. Di sini kan diskusi kan. Iya. Silakan nanti mudah-mudahan tahun depan atau kapan ya akalmu berfungsi. Ya bisa bedain manusia dan Tuhan, itu aja sih. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa sih. Bisa lah Bang, bisa. Kalau aku kan manusia biasa. Ya kalau udah bisa ya artinya Yesus bukan Tuhan yang dimaksud disembah, tapi Tuhan ya boleh lah sebagai Bapa di bawah dia gitu loh. Nggak ada masalah sih. Iya Bang. Lagi-lagi kan gue bilang karena konsep ketuhanan itu beda Bang gitu. Yang nyamain siapa sih? Kenapa lu lari ngeles lu? Lo nggak ada yang nyamain. Aku nggak ngeles Bang.
Aku ngeles karena kan abang seakan-akan paksa aku Yesus itu adalah manusia. Memang manusia, cuman udah dijadikan Tuhan oleh Allah. Siapa yang maksa lu? Orang kenyataannya memang dia manusia kok. Enggak, betul. Tapi kan seakan-akan. Jadi abang ini seakan-akan memaksa aku untuk mengakui ya Yesus manusia. Tapi nggak usah dipaksa, Bang. Memang Yesus turun ke dunia sebagai manusia. Ya udah, saya nggak maksa, berarti kita setuju, sepakat. Betul, tapi bagi aku Tuhan Yesus adalah Tuhan, kan gitu aja tadi. Ya berarti Tuhanmu manusia dong kalau gitu. Yes, oke. Aku diselamatkan dengan Tuhanku manusia. Artinya kan? Ya mohon maaf. Kesimpulannya adalah kamu belum bisa membedakan mana manusia mana Tuhan. Aku bisa membedakan. Yang mana? Apa bedanya manusia dan Tuhan? Enggak, itu mah gini aja, Bang. Aku manusia biasa. Yang bilang lu nabi siapa sih? Makanya lu kadang-kadang lah. Gini, Bang. Aku di sini nggak mau berdebat. Ya, Bang Dedi. Bentar, enggak. Gini, aku di sini nggak mau berdebat. Ya kan? Saya juga nggak mau debat, cuma menghimbau. Gini aja, Bang. Gini aja, simpelnya gini aja. Gimana? Aku entah saudaraku yang di sini nganggap aku bodoh. Kagak. Lu nggak bodoh, cu. Dengar dulu. Aku kan saudara-saudaraku di sini kan membicarakan bahwa Yesus itu adalah manusia. Begitu betul ya? Setuju ya sampai situ ya? Saya nggak maksa kamu yang manut kok. Bang Andi, Oke, aku manut. Oke, aku manut. Saya potong dulu, sebentar saya mau bicara. Bisakah kau kalau bicara itu jangan putar-putar lah. Kau putar-putar itu bisa buka. Kalau omongan lu diputar-putar. Iya, Bang. Tadi kau bilang waktu Yohanes Pembaptis mengatakan waktu Roh Kudus turun berupa burung merpati itu, waktu Yesus dibaptis kan ada suara dari langit. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kau bilang lebih tinggi Bapak. Sekarang kau balik lagi, kau bilang tuh batu gini loh, Bang. Enggak gini. Saya Katolik, Bang. Saya bingung jadinya. Ya gini, makanya gini, Bang. Gini. Kan saudara-saudaraku di sini kan bilang Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah manusia, sorry. Ya kan? Jadi simpelnya gini ya. Ya kalau manusia aku jadikan Tuhan ya apa masalahnya kan gitu? Ya lu itu yang mempermasalahkan siapa sih? Saya nggak ganggu iman lu gitu loh. Siapa yang ganggu iman lu? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Ya udah, artinya lu imani aja bahwa manusia itu Tuhan, selesai toh. Ya oke, kita sebut aja begitu. Ya udah, silakan aja bahagia di situ. Orang yang nggak ganggu bahagia lu kok. Oh ya udah, makanya tadi aku bilang kan jangan jadi perdebatan gitu. Kagak, orang nggak debat. Ya kita maklumi imanmu, artinya manusia itu Tuhanmu juga, ya selesai. Betul. Ya. Oke, makasih abang-abang semua. Bentar, Bang Dedi dikit lagi. Bang Snell di mute dulu, Bang Snell ya. Tadi dikit kok. Bang Dedi mengatakan bahwa konsep ketuhanannya kok turun. Udah gak apa-apa, kasihan. Res, ini murid lu banyak, Res. Lanjut, Res. Nah, lu lanjut tambah Bang Kores lagi. Mana Bang Kores monitor? Ada dia itu lagi ambil air minum. Oh iya, biar dulu. Bang Henry. Oi. Udah. Apa? Tuh muridmu banyak lagi tuh. Mana murid? Ini. Bang Henry monitor, Bang Henry Kristen, Bang Henry. Gurunda kalau sudah standby masuk aja. Kristen ya, Bang ya? Kristen. Oh iya. Di mute dulu, Bang, di mute. Alhamdulillah. Ya. Lanjut, Aki, Kores. Ya, sama apa ya? Ini supaya tadi udah cukup bangga gua karena Snail dan Dedi itu ternyata Yesus itu tidak setara dengan Allah. Itu bagus banget gitu, anak muda tadi yang Bang, yang Allahmu dan bapakmu kan gitu. Iya, Yohanes 20:17. Nanti juga Snail kalau udah tahu bisa dilanjut ke Wahyu 3. Wahyu 3 nomor 2 sama Wahyu 3:12. Saya pikir kan misalkan kalau kita diskusi gini kan saya hanya berusaha untuk menghindari selain Injil gitu. Karena kan kalau misalkan di Wahyu bisa aja yang bilang oh ini nggak di dalam Injil gitu kan. Jadi saya hanya mau berusaha untuk tetap dalam Injil. Coba yang ayat tadi tuh, Bang. Kalau mau ke sana bagus, tapi gue pribadi gue bisa menggunakan semua perjanjian baru
Dan gua pastikan tidak ada yang satupun, walaupun Paulus ini parah ya dalam menghujat Tauratnya Yahudi, tapi tetap dia tidak menuhankan Yesus. Gua bisa ke sana. Bisa ke sana gua. Semua murid-murid Yesus Bentar. bisa gua pakai dalilnya. Saya mau klarifikasi. Maksudnya memang dalam artian menuhankan, dalam artian ini menyembah Elohim ya, Elohim. Ya. Karena kan artinya Elohimnya sesembahan ya, maksudnya itu kan. Tapi kalau Tuhan tetap aja artinya itu kan Lord, Master kan, bukan sembahan kan. Coba boleh dipisahin biar kita paham lah gitu. Mantap. Ya, keren. Ya kalau udah ketuhanan Yesus, maksudnya kesyirikan kepada Yesusnya, kesyirikan terhadap Yesus sudah dihilangkan, fitnah kepada Yesus bahwa Yesus ini sesembahan sudah dihilangkan, tinggal dilanjut ke penyalibannya gitu, dimana penyaliban ini tidak terjadi sama sekali gitu kan, kepada Yesusnya ya. Kita hilangkan loh bang, bukan kita hilangkan, karena kalau di Yohanes dia itu kan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Yang membedakan adalah sang anak sang bapa lebih besar daripada sang anak. Itu misalkan Yesus adalah Elohim, Bapa adalah Elohim, tapi Yesus adalah sang anak, yang Bapa adalah sang Bapa lebih besar daripada sang Bapa yang mengutus sang anak untuk menjadi manusia. Dia melepaskan Elohimnya gitu. Jadi ketika dia manusia, maka dia jadi manusia, dan ketika dia ada yang panggil dia Tuhan, maka mereka memanggil dia Tuhan sebagai manusia, bukan sebagai Elohim gitu. Masalahnya gini, my Snail gitu loh. Yohanes 1 nomor 1 itu dia nggak membahas Yesus, my bre. Coba deh dibuka gitu. Karena itu kan yang dibilang kan itu kan Yohanes ya kan. Yes, dan tidak ada satupun tulisan dalam Bible yang mengatakan Yesus itu adalah firman atau firman itu Yesus. Itu adalah kata-kata yang memang jadi kita sebelum ke penyaliban kita ke situ dulu. Oke. Lanjut. Karena itu pasti panjang itu. Ya enggak, kita nggak usah ke penyaliban, kita ke firmannya dulu aja gitu. Jadi Yesus ini pun salah satu dari produk dari firman gitu loh. Firmannya siapa? Firmannya Allah gitu. Karena Allah ya. Boleh mungkin sambil kita baca ayatnya, biar di situ kita bisa tetap. Boleh silakan. Kita berkutat di Yohanes 1:14 ya. Yohanes 1 nomor 1 sampai 14 ya, kita buka. Halo. Masuk. Iya. Inti dari judulnya apa? Kristen ajaran sesat. Yang dibahas apa? Ini kita di firman ini. Itu kan dibahas firman. Yohanes 1. Gini bro, itu judulnya Kristen ajaran sesat. Sesatnya di mana? Kristen ajaran setan itu. Iya, setannya di mana? Maksudnya gitu loh. Setannya di mana ya? Setannya ada di misalnya di Matius 7:22, Matius 8:16. Matius 11:18, Markus 5:16. Biar nggak jadi fitnah, coba dibacakan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Nah, itu Matius 7:22. Matius 8:16, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit gitu. Matius 11:18, karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Itu setan. Banyak sih. Di mana tadi? Coba jangan dari fitnah gini loh bro. Kita kan beragama. Coba dulu di mana tadi tercatat kita supaya sesuai data. Matius 7 nomor 22. Itu bukan fitnah bang, itu ada tanda tanya. Berarti mereka itu bertanya itu. Tinggal bantah saja pakai data lah kau. Waduh. Bentar, yang Yohanes 1 gimana dulu bang?
Ya itu Henry nanti sama Guru Unda ya, atau sama Bang Handi. Ini Snell sama gua dulu ini. Biar saya mewakili Bang. Kalau Yohanes 1 bagi kami Katolik itu. Lanjut. Itu firman Bang. Firman itu berarti keluar dari mulut Allah. Yang kita bilang anak Bapa. Enggak, Bang. Itu firman dari anak Bapa. Itu firman yang melayang-layang itu, bukan Yesus Bang. Wah, kan Kalau ada di Yohanes Katolik 1 tuh tulisannya. Coba baca terus lah Yohanes 1 itu. Ayo. Ya itu pemahaman saya. Oh iya, itu betul. firman itu. Pemahaman. Ya udah pemahaman di situ ya. Karena kami kan Tapi ini kalau kita, Katolik kan Allah Tritunggal. Ya, di sini kita hanya mau Allah membedah Bapa, Allah saja, Kudus. membedah apa tulisan gitu, membedah Alkitab lah gitu. Halo. Tanpa mengatakan kita dari Teman-teman, mana gitu. teman-teman bisa masuk. Ya, boleh. Jadi gini loh, itu kan masalah masalah Kristen ajaran setan. Saya tanya dulu, Yesus atau sama Al-Masih di agama Muslim itu diakui sebagai apa itu? Sebagai Isa Al-Masih, Nabi. Ya, Nabi. Iya, Henry ngantri dulu. Ini masih ada Snell. Nanti habis Snell baru Henry ya. Oke. Sabar aja dulu ya. Sabar aja dulu. Oke, thank you. Ya, ini kita membahas firman ini Yesus atau bukan ya. Kita bahas itu ya. Yohanes 1 sekarang. Dalam konteks Yohanes 1 ini ya. Yohanes 1 ya, bukan Yohanes 1 doang ya. Atau gimana maunya? Yohanes 1 seluruhnya ini. Oke, mantap. Ya, Yohanes 1 ya. Pada mulanya adalah firman. En arke en hologos. Firman itu bersama-sama dengan kita Allah. pakai bahasa ini dulu Bang. Oh iya. Belum ke situ ya. Oke. Oke, firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Gitu. Di sini ada dua sosok. Firman yang bersama-sama dengan sosok Allah. Dan firman itu adalah Allah. Tentunya Allah yang berbeda. Sepakat? Iya, berarti Oke. Elohim ya, dalam artian Elohim. Oke, ini Allah, firman itu adalah Elohim. Ya, dalam artian. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia di sini firman. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nanti ini ada Berarti lanjutannya. Iya, firman. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dianya firman Terang lagi. ya, terang. Ya, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya. Tunggu. Hidup itu adalah terang manusia. Jadi manusia itu bercahaya. Ini berarti ke manusia kalau gitu. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Terang manusia. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Bukan. Terang ini si manusia ini nih. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan di dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Iya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ini yang seperti Yesus. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini Bang. Oke. Nah ini, silakan. Ya, ini kan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Oke, lanjut Bang. Oke. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Nah, ini kan yang dikatakan Bapa ketika dia dibaptis, ketika selesai dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oke, lanjut. Oh iya, itu anak yang dikasih, bukan anak tunggal. Beda.
Yohanes memberi kesaksian tentang dia. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ada yang mau dibahas? Nah, jadi ini yang saya mau pertegas di ayat 15, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru. Yohanes melihat Yesus dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku datang dia yang mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Oke. Lalu setelah itu datanglah Yesus. Jadi tetapi kasih karunia kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi di dalam konteks ini jelas ini udah dari bahasa Indonesia ya. Kalau saya nggak tahu misalkan mau buka bahasa asli, tapi dalam bahasa Indonesia ini jelas semua ini yang firman, lalu yang terang, lalu yang anak itu merujuk kepada Yesus Kristus ini karena dia satu konteks dalam satu tulisan ini. Itu yang memang terlihat dan tapi memang dia nggak bakal dikasih tahu bahwa firman itu ini loh Yesus gitu. Tapi dia pakai bahasa yang untuk merujuk semua ini. Kenapa? Karena memang itu belum akan disingkapkan. Bahkan Yesus sendiri pun belum menyingkapkan gitu. Iya, siap. Senel siap ya. Dalam konteks. Ini selamat datang di kebenaran akan datang dalam 3, 2, 1. Perhatikan yang gue tekankan di awal-awal. Pertama kita lihat Yohanes 1:6 ya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, bukan tentang firman. Tentang terang. Siapa terang itu? Siapa terang itu? Kita baca di Yohanes 1:4. Dalam dia ini firman, ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Inilah Yesus. Iya. Jadi Yesusnya ini di dalam firman. Yang dimana firman? Iya, betul. Firman ini adalah Elohim. Sehingga Yesus bukanlah firman. Selamat datang di kebenaran, my bre. Mantap. Dalam dia. Kalau masih nggak percaya, dalam dia ada hidup. Dalam firman. Hidup itu adalah terang manusia. Anggaplah begini. Dalam dia ada hidup itu adalah terang manusia. Terang manusia. Jadi gini, kita simpulkan ini jadi gini. Dalam firman ada terang. Gitu. Sepakat? Enggak. Dalam firman ada terang. Nggak mau. Enggak. Kok nggak mau? Kan tulisannya gini. Bentar. Coba mau gimana? Dalam firman. Iya, coba. Ya, dalam firman ada hidup. Artinya dalam firman itu ada kehidupan. Ada hidup. Dan dalam hidup itu adalah terang manusia. Hidup itu adalah terang manusia gitu. Bukan dalam terang hidup manusia. itu. Hidup itu adalah terang manusia. Iya. Hidup itu adalah terang manusia. Nah, Yohanes ini dia memberikan kesaksian tentang terang itu kan? Siapa coba? Ya, jadi Yohanes itu memberikan kesaksian tentang terang, bukan tentang firman. Di mana dia memberikan kesaksian tentang firman? Oke. Bentar ya. Dalam firman ada hidup. Itulah Dan hidup kenapa. itu adalah dalam manusia. firman ada hidup. Artinya dia menjadi terang manusia. Iya. Dia menjadi terang, iya. Dia menjadi terang. Siapa yang menjadi terang? Siapa? Yesus menjadi terang. Karena Yesuslah yang diterangkan oleh Yohanes. Iya. Ya. Gitu. Nah, Yesus inilah yang di dalam firman si dia ini. Gitu, Snell. Itu Snell. Itulah kenapa Yesus itu bukan firman. Yesus itulah terang gitu loh. Ini kan